Dan selalu kita sebagai manusia yang selalu kita lalai darinya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita dua nikmat ini sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya atau seluruh umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau minaz zulumati ilan nur. Oke, alhamdulillah kita sudah di pekan, saya ralat ya, bukan pekan ke-11. Ya, pekan ke-11. Kalau kemarin pekan ke-10 itu isim domir, kata ganti, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sekarang kita masuk ke pembahasan masih isim, yaitu isim isyarah. Indonesia menyerapnya jadinya isyarat. Makanya mohon maaf, orang yang tidak bisa berbicara memakai bahasa isyarat. Lalu lampu lalu lintas disebut juga isyarat. Gitu ya. Ini serapan dari bahasa Arab. Apa artinya isyarah? Isyarah asal katanya dari kata asyara yusiru, menunjukkan. Maka masdarnya isyarah. Maka disebut ismul isyarah. Ismul isyarah, bukan isyarah ya. Kalau kita di Indonesia kan isyarat, biasa saja. Tapi sebenarnya pakai shin, sy ya, shin. Oke. Ismul isyarah artinya kata tunjuk. Oke. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kata tunjuk atau kata petunjuk tidak masalah. Oke, di sini di slide kedua ada bulat-bulatannya atau yang lain. Oke, ismul isyarah ada yang qarib, ada yang ba'id. Ini saya jelaskan secara garis besarnya dulu. Oke, ismul isyarah atau kata tunjuk ini terbagi menjadi dua, ada yang dekat, qarib, dan ada yang ba'id. Qarib juga diserap oleh bahasa Indonesia. Makanya kita biasa ada sahabat qarib. Orang Indonesia tidak bisa bilang kok, susah. Ya, susah bilang kok, maka jadinya ka. Makanya bilang sahabat karib. Padahal asal katanya karib. Sahabat bahasa Arab, karib juga bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa lepas dari bahasa Arab ya. Oke, karib artinya dekat. Lawannya ba'id, jauh. Ya, ba'id tidak diserap oleh bahasa Indonesia ya. Ba'id. Oke. Kemudian karib ini ada yang paling atas itu maksudnya dia hadza, hadhihi itu menandakan satu orang atau satu benda. Ya, hada untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Oke, kemudian di samping kanannya atau selurusannya itu hadani, hadaini untuk dua laki-laki. Ini artinya ini ya. Hada itu artinya ini. Oke, hadani ini dua. Hadaini. Kemudian hatani, hata ini untuk perempuan dua. Ini dua perempuan. Kemudian yang terakhir adalah haulai yang dekat ya. Haulai biasanya dalam Al-Quran kita dapatkan. Ini haulai yang artinya inilah atau mereka inilah. Kenapa? Karena haulai untuk orang. Insya Allah akan dibahas satu persatu. Kemudian yang jauh. Yang jauh juga begitu, terbagi menjadi tiga. Ini saya bedakan warnanya ya. Ada yang hijau dan ada yang biru. Supaya kita teliti. Kalau yang jauh itu zalika dengan tilka. Zalika dengan tilka. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Makanya ada namanya zalikal kitabu, tilkar rusul. Oke. Kemudian zalikuma atau tanika. Zalikuma atau tanika ya. Yang artinya itu dua. Zalikuma untuk laki-laki, tanika untuk dua perempuan. Itu dua. Oke. Kemudian ulaika, mereka itulah. Ulaika hum ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah. Oke, ya. Itu secara garis besar yang kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. Oke. Next berikutnya pengertiannya. Oke, tidak terlepas dari definisinya ya. Oke, pengertian isim isyarah atau kata tunjuk adalah kata benda. Ingat, kata benda. Namanya isim, jadi dia bukan fiil, kata kerja, dan dia bukan huruf. Jadi kalau kita lihat ini bukan huruf ya, karena kenapa? Banyak yang masih belum membedakan antara isim dengan huruf. Padahal kita sudah bahas, mudah-mudahan masih diingat kemarin huruf itu terdiri dari 1, 2, dan 3 ya.
yang tidak bisa memiliki makna kecuali kalau ada kata sebelum. Jadi dia bisa sempurna, huruf itu bisa sempurna kalau ada kata sebelum dan sesudahnya. Itu huruf. Karena kalau dia berdiri sendiri tidak ada artinya. Sedangkan isim, dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, seperti ini kan, kalau saya bilang hada, zalika, ini dan itu. Ya. Oke, adalah kata benda yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Nah, ini tunjuk-tunjuk ya, tertentu atau kata yang dalam bahasa Indonesia bermakna ini dan itu. Ini tidak terlepas dari ini dan itu ya. Nah, kata ini merupakan isim yang mabni. Mabni itu artinya tetap, tak berubah. Jadi hada terus. Tidak mungkin berubah menjadi haji. Zalika tidak mungkin berubah menjadi zaliku. Atau zaliki, tidak mungkin. Hanya zalika saja. Itu yang dimaksud. Pada keadaan i'rabnya kecuali bentuk musannanya. Itu kan musannanya ada dua tadi kan. Hatani. Itu namanya mu'rab, berubah. Oke, dan masuk dalam kategori isim ma'rifah yang diketahui. Jadi temannya ismu dhamir ya. Oke, dalam bahasa Arab sama dengan ismu dhamir, kata-katanya ini dalam bahasa Arab pembahasannya lebih luas. Kenapa? Kalau di Indonesia kan ini dan itu saja. Ini dua, ini dua. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu beda bahasa Arabnya. Tidak pakai ini. Nah, tidak pakai hadza. Contohnya hadza kalau dua hadza enggak. Zalika itu enggak. Itu dua beda bahasa Arabnya. Oke. Karena ada istilah kata tunjuk, dekat, dan jauh tadi ya yang dibahas, baik untuk pria dan wanita, serta kata tunjuk tunggal, mufrad, dua, musanna, dan jamak. Nah, lebih dari 3. Yang jumlahnya kurang lebih 15 kata ya. Kalau kemarin ismu dhamir 14 kata dia. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau ini bisa kurang, bisa lebih. Tergantung kita hafalnya yang mana. Kalau ismu dhamir wajib dihafal 14. Kalau kata isyarah ini atau kata tunjuk ini ya bisa kurang, bisa lebih dari 15. Tergantung kita mau yang mana. Kalau haza dan zalika ya tidak masalah juga. Yang mana saja. Kemudian next berikutnya tidak terlalu panjangkan. Pembagiannya. Isim isyarah sesuai tadi ya. Penjabaran dari bulat-bulatan tadi bagannya. Isim isyarah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qarib. Qarib ya, dekat. Indonesia bilang qarib tadi ya. Ada dua. Yang pertama adalah muzakkar, pria. Artinya ini. Nah, ini ya, ingat. Isim isyarah yang semuanya pasti artinya ini. Tapi ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ada yang pria dan wanita ya. Yang pertama, hada. Jadi hada kata ini yang artinya ini satu ya, ini sebuah, ini seorang, ini seekor. Jadi hada. Jadi hada itu pasti menunjukkan kepada laki-laki. Saya ulang, kalau kita dapatkan kata hada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab ulama, atau keseharian orang Arab, maka hada itu menunjukkan kepada laki-laki. Setelahnya pasti laki-laki. Contoh, hada Ibrahim. Hada Muhammad. Nah, yang ghairu akil bisa saja. Intinya kan bisa akil dan ghairu akil. Nanti ada tabelnya lagi untuk memudahkan. Contohnya buku, kitabun. Ini buku. Oh, kitabun kan muzakkar. Maka pakai hada. Hada kitabun. Ini sudah, makanya selalu saya bahas bahwa kita harus ditegaskan di bagian isim berdasarkan jenis dan isim berdasarkan jumlah. Dua itu harus selalu kita ingat. Nah, karena akan berkaitan dengan pembahasan kita berikutnya. Nah, isim berdasarkan jenis muzakkar dan muannas, isim berdasarkan jumlah terbagi menjadi 3. Mufrad, tunggal, musanna, ganda, jamak lebih dari 3. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Itu harus kita pahami dulu. Gitu ya. Jadi, hada ini untuk yang tunggal. Jenisnya, kalau ditanya laki-laki. Jumlahnya tunggal. Ya, tidak boleh 2, tidak boleh jamak. Sedangkan kalau bentuk keduanya untuk laki-laki, hadani. Nah, tambahkan ani juga. Hadani atau hadaini. Hadani hanya dibaca panjang ya. Hadani. Kenapa saya tidak kasih harokat? Kenapa? Karena tanda baca atau simbol dari mat tabi'i itu tidak ada di Word. Ya kan, Word kan buatannya orang Barat ya, bukan orang Arab. Walaupun ada tulisan Arabnya, itu nanti diatur.
Tapi susah kalau memberikan simbol yang mat tabii, yang panjang itu 2 harokat. Jadi ha ini dibaca 2 harokat ya. Hada, bukan haza. Nah, makanya saya tidak bisa kasih harokat. Kalau saya kasih harokat pendek nanti dibaca pendek lagi hada. Nah, makanya saya tidak kasih harokat. Saya sampaikan saja bahwasanya dibaca panjang 2 harokat. Mat asli, mat tabii. Hada. Nah, kalau 2 hadani, hadaini. Oke, menandakan 2. Contohnya 2 orang muslim, berarti muslimani. Berarti hadani muslimani. Hadani kitabani. Ini 2 buku. Hadani muslimani, ini 2 orang muslim. Nah, kita tidak usah tanya lagi laki-laki atau perempuan. Karena sudah jelas, hadani itu 2 laki-laki. 2 laki-laki. Bagaimana kalau ada 1 laki-laki, 1 perempuan? Kembali kepada asal muasal kaidah dari bahasa Arab. Berapapun jumlah laki-laki, maka kembali kepada berapapun jumlah perempuan, maka kembali kepada laki-laki. Nah, kalau ada lebih dari 3 orang atau 1.000 perempuan, kemudian ada 1 laki-laki, maka kembali kepada 1 laki-laki itu. Oke. Begitu pula kalau 2 orang berpasang ya, laki-laki dan perempuan, maka pakai hadani, bukan yang perempuannya. Oke. Bagaimana kalau jamak lebih dari 3 laki-laki? Haulai. Nah, inilah atau mereka inilah. Kenapa? Karena mereka itu kan untuk manusia yang berakal. Tidak mungkin masuk ke benda. Tidak mungkin masuk kepada binatang. Mereka ini kan untuk manusia ya yang berakal atau profesi lah. Oke, haulai. Jadi haulai untuk manusia berakal, maka diartikan mereka inilah. Oke. Begitu pula muannas, ada juga isim isyarahnya. Nah, ini makanya bahasa Arab itu detail sekali ya, teliti sekali masalah bahasa. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, kalau dia satu perempuan menunjukkan kata dekat, ini, maka bukan hada, tapi hadi. Contoh, ini Aisyah. Berarti hadihi Aisyah tuh. Jangan kita pakai hada. Bahaya. Nah, mohon maaf ya. Jangan sampai orang jadinya bencong atau tomboy. Tuh. Itu bisa karena kesalahan dalam memakai bahasa. Nah, kita berpikir saja dulu, ini haza atau hazi ini? Laki-laki atau perempuan? Oh, Ibrahim berarti hada. Kalau Aisyah, hadihi. Nah, itu. Artinya sama, ini. Hanya membedakan ya itu tadi katanya. Istilahnya ya. Oke, hadihi. Berarti kalau bilang lagi contohnya untuk yang tidak berakal. Contohnya baqaratun. Nah, sapi betina, maka pakai hadihi. Masih ingat kalau perempuan kan yang ada tak marbuta itu pasti muannas. Hadihi baqaratun. Apalagi madrasatun, sekolah. Hadihi madrasatun. Hadihi madrasah. Tidak boleh bilang hada madrasah. Itu tidak boleh. Oke, bagaimana kalau 2 tadi? Nah, 2 namanya Aisyah. Berarti hatani al-Aisyatani. Atau hatani, cari muslimatani. Hatani muslimatani. Nah, tidak boleh bilang hatani muslimatun. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah dalam bentuk 2. Maka jawabannya juga 2. Atau dalam istilah bahasa Arab itu khobarnya, penjelasnya. Nah, jelasnya ya. Bagaimana kalau jamak perempuan lebih dari 3? Maka pakai haulai. Jadi haulai ini untuk jamak laki-laki lebih dari 3 dan begitu pula jamak untuk perempuan lebih dari 3. Nah, contoh kita mau bilang muslimatun, mereka inilah para muslimat. Nah, para muslimah, berarti perempuan-perempuan muslimah, maka pakai haulai muslimatun. Mereka inilah semua laki-laki muslim, maka haulai muslimun. Haulai muslimun. Oke, maka saya bisa simpulkan ya, hada muslimun, hadani muslimani, haulai muslimun. Perempuan, hadihi muslimatun, hatani muslimatani, haulai muslimatun. Itu insyaallah nanti ada tambahan. Oke. Kemudian ada tambahannya. Nah, tambahannya itu huna. Nah, di sini. Ha huna atau dalam Al-Qur'an yang sering ya, jarang pakai huna, ha huna biasanya dalam Al-Qur'an. Ha huna artinya juga sama, di sini. Ha huna atau huna di sini. Ingat ya, huna di sini. Oke, sakitnya itu di sini apa bahasa Arabnya? Nah, bahagia itu di sini apa bahasa Arabnya? Al-maradu ha huna. Nah, as-sa'adatu ha huna. Nah, sini ya. Jadi, di manakah aina Ibrahim, aina Aisyah, huna.
Nah, karena kata huna ini bisa masuk ke semuanya. Nah, tanpa melihat dia lagi muzakkar, muannas, jumlahnya akil, berakal atau tidak berakal, intinya sikat saja. Bahasa saya, sikat saja. Karena huna itu tidak berkaitan dengan satu dua dan jamak, laki-laki dan perempuan berakal dan tidak berakal. Sikat saja. Yang mana? Oke, di sini. Mana itu sapi? Nah, sapi betina tadi. Aina baqaratun hahuna. Oke. Di mana buku? Aina kitabun? Huna. Tidak apa-apa. Semuanya sikat. Oke ya. Oke, saya kira cukup. Oke, lanjut. Yang kedua. Next, berikutnya. Oke, yang kedua ba'id. Ya, artinya tadi apa? Lawannya qarib, jauh. Ada dua juga. Nah, sama ya, dipisah. Muzakkar dan muannas, tapi artinya beda. Nah, itu. Nah, kalau tadi yang kita bahas semuanya itu bermakna ini, kalau ini sekarang bermakna itu. Nah, jauh ya. Namanya itu kan berarti jauh, tidak dekat. Oke, kalau dia laki-laki satu, maka pakai zalika. Makanya ayat kedua dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, zalikal kitabu. Karena Al-kitabu muzakkar, bentuk satu. Nah, jadi kalau kita paham bahasa Arab, zalikal kitabu, berarti itu kitab, berarti satu. Bermakna satu. Berarti kalau bilang satu berarti maknanya apa itu Alkitab? La raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, ternyata Alkitab itu artinya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu cuma satu. Yang berbeda itu cuma merek Qur'annya. Ada namanya Mushaf Cordova, Mushaf Syamil dan lain sebagainya. Maka tidak boleh mengatakan Quran Syamil, Quran Cordova, tidak boleh. Ini kesalahan bahasa ya, kesalahan istilah. Ketika kita membeli Al-Qur'an, itu Al-Qur'annya tidak boleh kita bilang beli Al-Qur'an Cordova, bukan, mushaf namanya. Karena Al-Quran itu isinya. Nah, ini kesalahan kita dalam berbahasa, penyerapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Quran itu isinya ya, tulisannya. Jadi kalau ada orang kita pergi di Arab Saudi atau umroh, kemudian beli Al-Quran itu, dia ambil sampulnya, dia kasih kita isinya. Karena yang kita mau saja beli Al-Qurannya. Nah, caranya adalah mushaf. Nah, mushaf Al-Quran. Makanya namanya mushaf Al-Quran penerbit Syamil. Mushaf Al-Quran penerbit Cordova. Orang Indonesia maunya yang instan. Nah, bilang apa? Al-Quran Syamil. Ada namanya Al-Quran Syamil, Al-Quran Cordova. Tidak bisa instan itu. Harus bilang mushaf Quran cetakan Cordova. Cordova atau Syamil dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini kesalahan kita ya. Oke, zalikal kitabu. Kita kembali. Zalikal kitabu. Itu kitab. Zalika laki-laki, jumlahnya satu, jenisnya laki-laki, maka setelahnya juga laki-laki dan jumlahnya satu. Al-kitab. Zalika Ibrahim. Zalika Muslim. Ya. Zalika Muhammad. Dan bagaimana kalau dua laki-laki aja jauh? Zanika. Atau tadi zalikuma. Ya, dalam Al-Quran ada juga yang dua-duanya. Zanika atau zainika. Sekarang dipakai adalah zanika dengan zainika ya. Zanika yang dipakai. Zainika, kenapa ada zanika dan zainika? Itu kembali kepada kedudukannya dalam kata nanti. Kalau zanika itu dalam bentuk subjek pelaku, kalau zainika itu dalam bentuk objek dikenai perbuatan atau masuk huruf jar. Ya. Zanika muslimani. Zalika al-ibrahimani. Zanika kitabani. Nah, itu dua buku, itu dua orang muslim, itu dua orang yang bernama Ibrahim. Bagaimana kalau jamak laki-laki? Maka pakai bukan haulai, tapi ulaika. Makanya soal Baqarah ayat 5 ya. Ulaika la hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita perhatikan, muflihun kan orang-orang yang beriman, laki-laki kan? Nah, sebelumnya ulaika. Ulaika humul muflihun. Ulaika isim isyarah, hum isim domir. Nah, muflihun jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Oke. Dan di situ memang jamak muzakkar salim, tapi untuk perempuan juga. Untuk perempuan juga. Walaupun artinya di situ secara teks itu dia laki-laki, tapi maknanya juga untuk perempuan. Ya. Kemudian bagaimana kalau wanita? Nah, jauh. Bahasa Arabnya bukan zalika. Contoh saya bilang, siapa itu? Nah, itu Aisyah. Nah, maka tidak boleh bilang zalika Aisyah, tapi tilka. Nah, tilka Aisyah. Tilka Zainab.
Begitu pula juga benda mati. Tilka madrasah. Itu sekolah. Begitu pula binatang yang ada tamar butonya. Tilka baqarah. Itu sapi betina. Tilka ya. Oke, bentuknya satu, jumlahnya satu, jenisnya perempuan. Oke, atau wanita. Bagaimana kalau dua? Tanika atau tainika. Tainika ya. Tanika atau tainika. Tanika artinya itu dua. Ya, berarti kita jadikan dua tadi. Kalau Aisyah berarti tanika al-Aisyatani. Tanika al-Aisyatani. Kemudian kalau dia benda mati, tanika madrasatani. Kalau dia binatang, tanika baqaratan. Itu dua sapi betina, itu dua orang muslimah, itu dua Aisyah yang bernama Aisyah. Oke, bagaimana kalau semua perempuan? Maka sama dengan laki-laki. Ulaika juga. Ulaika. Ya, ulaika. Artinya apa? Itulah atau mereka itulah. Nah, karena sudah pakai mereka berarti ulaika dan haulai itu untuk yang berakal saja. Lebih dari tiga. Tidak boleh untuk dua atau satu. Karena satu dan dua itu sudah ada. Sedangkan untuk jamaknya yang berakal, maka harus pakai haulai atau ulaika. Tergantung kita mau pakai haulai yang dekat, mereka inilah, atau yang jauh, ulaika, mereka itulah. Contoh kita tanya, siapa mereka itu semua? Jauh ya. Nah, kita bilang, ulaika muslimuna. Mereka itulah semua muslimah. Tapi kalau ini, siapa ini mereka semua? Maka bilang, haulai muslim. Jadi menyesuaikan saja dekat dan jauh. Oke, tambahannya, nah, tambahannya kalau di atas tadi yang dekat itu huna ya di sini. Oke, kalau di sini hunaka di sana. Kalau huna kan here ya bahasa Inggrisnya. Kalau hunaka there. Nah, ada juga yang jauh sekali. Hunalika. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Ya, di sana hunaka contohnya di sana jauh tapi masih kelihatan orangnya. Contoh saya bilang mana Ibrahim. Nah, dia di sana di pohon masih kelihatan. Berarti pakai hunaka. Nah, kalau dia sudah jauh sekali tidak kelihatan ini, maka dipakai hunalika. Jadi detail sekali ya. Nah, kalau masih dekat sekali di sini, kalau jauh masih kelihatan hunaka. Kalau jauh tidak kelihatan lagi atau sudah jauh tempat tinggalnya, maka pakai hunalika. Tidak kelihatan. Jadi ada tiga ya, tambahannya hunaka, hunalika. Nah, hunaka, hunalika. Mudah insya Allah. Kemudian ada juga tambahannya sama. Sama ini jarang dipakai, tapi ada dalam Al-Quran ya. Muta'in ani dalam surat Takwir. Oke, sama artinya hunalika juga. Di sana jauh sekali ya. Kemudian ada juga hakadha. Begini. Nah, asal katanya dari kata hada. Hada jadinya hakadha. Jadinya begini. Apa bahasa Arabnya begini loh. Nah, hakadha. Kalau kita biasa di pesantren, hakadha loh. Nah, begini loh. Nah, ya. Hakazami. Nah, begini nih. Nah, itu karena untuk apa supaya terbiasa untuk belajar bahasa Arab saja. Mau sambung dengan logat Makassar, logat Jawa, tidak masalah. Yang penting bahasa Arab dulu. Hakadami. Nah, begini nih saja. Nah, hakadami fakat. Itu begitu ya. Kemudian kalau begitu, dari kata dalika. Tambahkan saja ka. Jadi ada tambahan ka. Kalau haza dipisah. Hakada. Jadi asal katanya haza, kanya disimpan di tengah. Hakada. Begini. Kalau zalika ditambah di depan. Depannya za. Jadinya kadzalika. Begitu. Jadi kalau bahasa Arabnya begini begitu bukan hakaza kadzalika. Hakadza wa kadza. Nah ini ya. Begitu begitu kadza wa kadza. Jadi kalau ada orang Arab bilang begitu, begini begitu itu kadza wa kadza. Bukan kita gabungkan dua ini. Hakadza wa kadzalika enggak. Kadza wa kadza. Oke. Ya, hakadza kadzalika. Ini kan kosakata sehari-hari ya, begini dan begitu. Kayak begini, begini caranya, begitu caranya. Apa bahasa Arabnya? Hakadza. Hakadza caranya, kadzalika caranya. Tidak masalah menggabungkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak masalah. Yang penting kita mau latihan dulu untuk mengucapkannya. Nah, baik dan benarnya itu nanti di belakang. Apalagi susunannya juga masih belepotan tidak masalah. Karena memang kita masih dasar. Kita masih dasar pemula, bukan orang yang sudah mahir. Next berikutnya. Nah, ini contoh-contohnya ya, penggunaan contoh dalam kalimat. Nah, berdasarkan jenis dan jumlah. Nah, contoh muzakkar dekat. Ini diperhatikan baik-baik, bisa mungkin diperbesar.
Oke, yang akil ya, itu saya sudah bikin 3. Nah, ada yang akil, berakal, ada lagi yang akil, berakal di tengah, dan ada yang gairu akil, tidak berakal. Maksudnya benda mati ya. Oke, yang berakal dulu, maksudnya yang berakal ini, yang bagian kanan ini untuk jamak muzakkar salim nanti, jamaknya ya. Nah, kalau yang di tengah itu nanti jamak taksir, yang berakal. Nanti di akhir, yang gairu akil itu dia benda mati, kemudian yang benda matinya pasti itu jamak taksir. Oke, sekarang yang akil, saya bacakan ya. Hada kan kita sudah tahu muslim. Muslim itu kan jenisnya laki-laki. Jumlahnya 1. Ya, berarti pakai hada. Maka jadinya hada muslimun seperti tadi yang tadi. Ya. Kemudian kalau 2 orang muslim, hadani muslimani. Ini 2 orang muslim. Kalau jamak haulai muslimun. Artinya apa? Mereka inilah para lelaki muslim. Yang berakal di tengah, yang untuk jamak taksir. Hada ustazun. Ingat ya, saya tidak kasih harokat hanya. Kenapa? Karena simbol mat tabi'i tidak ada di dalam word. Oke. Hada ustazun. Hada ustazun. Ini seorang guru. Kalau 2, hadani ustazani. Ini 2 orang guru. Yang kita tidak usah tanya lagi laki-laki atau perempuan. Karena sudah jelas hadani laki-laki, ustazah, ustazani itu 2 laki-laki. Jadi tidak usah ditanyakan ini laki-laki atau perempuan. Ya pastilah 2 laki-laki. Oke. Haulai asatidzah. Bukan ustazuna ya. Haulai asatidzah. Kenapa? Jamak taksir berakal. Kenapa? Karena nanti ada pembahasan jamak taksir yang tidak berakal. Nah, ini sebelahnya. Oke, haulai asatidzah. Apa artinya asatidzah? Ya, para guru. Makanya biasa jamaknya ustad-ustad. Nah, jangan kita kalau kita di Indonesia kan ustad-ustad. Kalau bahasa Arab itu asatidzah. Oke, asatidzah. Ya, atau asatis. Apa saja. Oke, kemudian ada yang gairu akil. Nah, ini agak berbeda ya, gairu akil. Nah, contoh kita bilang ini polpen. Polpen kan kita perhatikan bahasa Arabnya kolamun. Tidak ada tamar butonya berarti dia laki-laki. Menunjukkan kepada muzakkar. Kemudian jumlahnya 1 mufrad. Maka dibilang ada juga kan? Ada laki-laki. 1. Berarti ada kolam. Ini sebuah pena. Kalau 2, hadani kolamani. Kalau jamak tidak boleh pakai haulai. Nah, tidak boleh pakai haulai. Kenapa? Karena dia jamak taksir tidak berakal. Apa jamak taksir tidak berakalnya? Kolamun aqlamun. Nah, maka bukan haulai, tapi dipakai yang perempuannya. Hadihi aqlamun. Hadihi aqlamun. Kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas. Ada nanti kaidah penting. Hadihi aqlamun. Nah, atau secara makna saja kan tidak mungkin kita bilang mereka inilah polpen-polpen. Ya kan agak agak apa ya? Membingungkan orang. Mereka inilah polpen-polpen. Polpen kan tidak hidup. Polpen kan tidak hidup, benda mati. Nah, maka dia hadi aqlamun dikembalikan kepada bentuk perempuan satunya. Nah, kalau kaidahnya itu saya sampaikan memang semua jamak taksir yang tidak berakal maka hukumnya muannats. Nanti ada kaidahnya. Oke, haulai ini apa tadi? Untuk yang berakal saja. Makanya selalu dalam Al-Quran kalau kita dapatkan haulai, setelahnya pasti untuk yang berakal. Untuk manusia. Tidak mungkin untuk hewan dan tidak mungkin untuk benda mati. Ya. Oke, kemudian next berikutnya ke bawah ke muannas yang dekat. Nah, contoh ya. Oke. Bagaimana kalau yang muannas dalam kalimatnya jenis dan jumlahnya itu ada hadhihi muslimatun. Nah, tidak boleh kita sambungkan nanti ada latihannya ya. Hadhihi muslim. Nah, enggak boleh bahaya itu. Itu yang saya bilang tadi, ada yang bisa jadi bencong atau tomboy. Ya. Nah, secara tidak langsung kenapa? Karena kita salah menempatkan kata. Oke, hadhihi muslimah. Ya. Hatani, bagaimana kalau 2? Hatani muslimatani. Sudah kita pelajari. Kemudian haulai muslimatun. Ingat tadi haulai untuk laki-laki dan perempuan banyak jamak. Oke, lebih dari 3 ya. Oke, bagaimana kalau yang akil? Contohnya lagi, hadhihi ustadzah. Nah, ini ustaz. Nah, ini ustazah, ini ustad. Bedakan bahasa Arabnya. Hada ustad, hadhihi ustazah. Nah, jangan bilang hada ustazah. Tidak boleh. Oke. Atau yang pakai jamak taksir. Hadhihi mar'ah. Ini seorang perempuan. Nah, kalau 2 perempuan, 2 ustazah, hatani, bukan hadani.
hatani ustadzatani atau hatani mar'atani. Ustadz bertanya, bagaimana kalau satu guru laki-laki dan satu guru perempuan? Saya mau bilang apa? Hadani atau hatani? Masih ingat bedanya tadi? Kalau ada satu laki-laki, satu perempuan, maka kembali kepada laki-laki. Begitu pula kalau jamak. Jika banyak perempuan, kemudian ada satu laki-laki, kembali kepada laki. Ya. Ini sudah dipelajari di Ismu Dhamir kemarin. Sudah disinggung. Oke. Maka tidak boleh pakai hatani. Contoh ya, dua hatani ustazatani. Tidak. Satu guru laki-laki atau satu dosen laki-laki, satu dosen perempuan, maka pakai hadani. Kembalikan kepada laki-lakinya. Hadani. Baik itu domir dan isim isyarat. Hadani ustadzani. Jadi ustadzani ini dua laki-laki, betul-betul laki-laki, dan bisa saja satu laki-laki dan satu perempuan. Adapun kalau saya tanya, hadani ustadzatani, ini berapa orang? Cuma dua perempuan, tidak satu laki-laki, tidak satu perempuan. Dia perempuan saja. Ya. Jadi kalau ha ustadzani itu bisa maknanya dua. Bisa dua laki-laki asli, laki-laki dua-duanya, atau satu laki-laki, satu. Itulah bahasa Arab ya. Oke, bagaimana kalau jamak? Haula'i ustadatun. Itu semua dosen-dosen, guru-guru besar semua. Perempuan tapi ya semua. Haula'i ustadatun. Yang kan. Atau itu mereka semua, mereka inilah, mohon maaf. Mereka inilah haula'i, mereka inilah para wanita. Haula'i nisa. Karena kalau gairu akil kan kalau muannas ya muannas. Ya, perempuan. Nah, beda kalau tadi yang laki-laki di atas, kita perhatikan yang laki-laki di atas agak berbeda ya. Bentuk satunya laki-laki, hada kolamun, kalau dua hadani kolamani, masih laki-laki, tapi ketika dia jamak jadi perempuan. Hadihi aklamu. Jadi bentuk satunya masih laki-laki, bentuk duanya masih laki-laki, tapi ketika jamak jadi perempuan. Itulah kaidah bahasa Arab. Oke, tapi kalau dia di muannas tetap perempuan satu, perempuan dua, tetap jamak juga perempuan. Salah. Oke, contohnya hadihi madrasatun. Ini sebuah sekolah. Kalau dua, hatani madrasatani. Kalau jamak tidak pakai haulai tentunya kan? Karena haulai artinya mereka inilah, khusus untuk yang berakal manusia. Maka pakai hadihi bentuk satunya. Kembali lagi ya, jadi hadihi ini ada dua ya, bentuk satu dan bentuk jamak. Hadihi madarisu. Apa artinya madarisu? Sekolah-sekolah, jamak taksir. Jamak taksir ya, sudah kita bahas di bagian kemarin. Hadihi madarisu. Hadihi madarisu. Apa artinya hadihi madarisu? Ini sekolah-sekolah. Jadi kalau ada nanti pilihan ganda, haulai titik-titik madarisu. A, haulai, B, hadihi. Maka jawabannya adalah A. Mohon maaf. Jawabannya adalah B. Hadihi madarisu. Kenapa? Karena kalau kita pilih A, haulai madarisu, maka akan salah salah susunannya dan salah juga maknanya. Karena haulai untuk yang berakal, sedangkan madarisu itu tidak. Ini. Next berikutnya, ini yang warna hijau ya, berarti dekat. Nah, kalau yang warna biru berarti jauh. Oke. Contoh muzakkar yang jauh. Sama ya, saya cuma ubah bagian depannya saja. Jadi mudah. Nah, tadi kan muslimun, muslimani, muslimuna. Jadi kita menyesuaikan saja. Tadi isi isyarahnya menyesuaikan tadi jenis dan jumlahnya. Berarti zalika muslimun. Zanika muslimani. Jamaah. Beda ya, bukan haulai tapi ulaika. Mereka itulah. Nah, ulaika muslim. Nah, oke, bagaimana kalau yang yang akil dan dia jamak taksir? Ya, tadi ustazun, ustadzani, asatiza, ya ubah saja belakang depannya. Zalika ustadzun, zanika ustadzani, ulaika asatiza. Bagaimana kalau yang gairu akil? Sama saja. Yang dirubah bagian belakang depannya saja. Oke. Zalika kolamun, tetap ya, kolamun. Zanika kolamani, tetap juga. Nah, ketika dia berubah jadinya tilka aklamun. Kenapa? Karena tadi jamak taksir yang tidak berakal. Kan aneh kalau kita bilang ulaika kolamun. Mereka itulah para polpen, kan aneh. Para itu kan biasa untuk orang saja, manusia. Para wartawan, para ustadz, tidak mungkin bilang para polpen, para buku, enggak mungkin. Ya. Itu kan menyelesaikan bahasa kita ya. Pasti bilang buku-buku, pena-pena, polpen-polpen dan seterusnya. Oke, tilka aqlam. Tilka aqlam. Ya, itu polpen-polpen. Oke. Kemudian bagaimana kalau yang muannas jauh ya?
Sama tadi, saya ubah juga tadi yang dari dekat saja. Oke, saya edit saja ya bagian depannya. Kalau tadi, hadhihi jadinya tilka, atani jadinya tanika, ulaika jadi haulai jadi ulaika. Jadi tilka muslimatun, tanika muslimatani, ulaika muslimatun. Oke, kemudian yang akil, tilka mar'atun, itu seorang perempuan. Jadi bahasa Arabnya itu seorang perempuan, tilka mar'atun. Kalau dua, tanika mar'atani. Nah, kalau jamak, ulaika nisaun. Siapa itu mereka semua? Dari jauh itu. Oh, ulaika nisaun. Mereka itulah para wanita yang ditunggu-tunggu kehadirannya di ruangan. Oke, ya. Jadi ulaika nisaun. Oke, bagaimana kalau yang garu akil tadi diubah saja? Hadhihi madrasatun jadi tilka madrasatun. Hatani madrasatani jadinya tanika madrasatan. Itu dua buah sekolah. Atau itu dua sekolah. Bagaimana kalau jamak? Kalau tadi ini sekolah-sekolah, hadhihi madarisu, itu sekolah-sekolah, tilka madaris. Kenapa? Karena dia jamak taksir tidak berakal. Semua ya, walaupun dia ghairu akil, dia benda mati, maka dia pakai tilka juga, tilka maktabatun. Contohnya perpustakaan bahasa Arabnya maktabatun. Tilka maktabatun, itu sebuah perpus. Itu dua perpus, tanika maktabatan. Kalau jamak, tilka maktabatun. Dia jamak taksir, jamak muannas salim, ghairu akil. Intinya yang ghairu akil ya, karena ada judulnya di atas. Yang tidak berakal dan dia benda mati. Benda mati atau hewan pasti masuk di bagian kiri. Pasti masuk di bagian kiri. Adapun manusia, profesi, gelar itu masuk di sebelah kanan dan tengah. Tergantung kita lihat apa dia jamak muzakkar salim atau jamak taksir. Jamak muzakkar salim atau jamak taksir. Dan jamak taksir ini ada yang berakal dan ada yang tidak. Next berikutnya. Oke, catatan. Oke, catatannya ya. Oke, sebenarnya catatan ini sudah saya bahas, tapi saya pendalaman lagi ya. Kata haulai dan ulaika, haulai apa artinya tadi? Mereka inilah, ulaika mereka itulah hanya untuk jamak. Jadi ini hanya untuk jamak dan berakal. Manusia lah profesi. Seperti contoh di atas. Nah, tidak boleh ke benda mati atau hewan. Karena kalau benda mati dan hewan ya hanya ghairu akil. Itu tadi susunannya diubah-ubah saja. Oke. Kaidah penting. Nah, ini kaidah pentingnya. Semua jamak taksir masih ingat jamak yang tidak beraturan, jamak yang tidak punya rumus, kadang bertambah, kadang berkurang, dan kadang berbeda hurufnya. Nah, maka hukumnya muannas mufrad. Tidak berakal maka hukumnya muannas mufrad. Contoh, kita perhatikan ya. Qalamun artinya sebuah pulpen masih tetap muzakkar. Nah, qalamani dua buah pulpen masih tetap muzakkar. Tapi ketika dia jamak maka jadinya muannas. Kenapa bisa begitu? Itu tadi kaidahnya. Semua jamak taksir tidak berakal maka hukumnya muannas. Muannas mufrad. Oke. Apalagi contohnya yang lain? Contohnya pintu, babun. Kalau dua, babani. Babun dengan babani masih muzakkar. Tapi ketika dia sudah jamak, abwabun, maka dia jadi muannas. Maka tidak boleh bilang ulaika, tapi tilka abwabun. Hadhihi abwabun. Tidak boleh bilang ulaika abwabun, haulai abwabun. Tapi bilang kalau dekat, hadhihi abwabun, ini pintu-pintu, tilka abwabun, itu pintu. Ya. Jadi ada begitu. Contoh lagi yang lain, masih mau lagi contohnya. Contoh buku. Buku artinya kitabun dalam bahasa Arab. Nah, kitabun kan muzakkar laki-laki. Satu. Ketika jadi dua kitaban masih muzakkar juga masih laki-laki dia. Tapi ketika dia jamak kutubun maka dia jadi muannas. Jadi perempuan dia. Nah, jadi perempuan. Kenapa bisa begitu? Ya tadi kaidahnya. Semua jamak taksir tidak berakal maka hukumnya muannas. Kalau susah ingat kaidahnya bilang saja dari sananya. Sudah kaidahnya. Itu saja. Sudah kaidahnya bahasa Arab begitu. Kalau lupa namanya ya, semua jamak taksir tidak. Oke. Adapun jamak taksir berakal yang menjadi muannas ada juga. Ada juga. Nah, contoh dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 253. Yang kan tadi kan kaidahnya kita perhatikan, semua jamak taksir tidak berakal maka hukumnya muannas. Tapi ada juga jamak taksir yang berakal menjadi muannas. Tapi dari segi makna ya.
dari segi makna atau dari segi grammar bahasa Arab. Oke, bukan dari segi jenis kelaminnya, oke, aslinya, manusianya. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 253, yaitu permulaan dari juz 3. Permulaan dari juz 3. Kalau juz 2 kan saya puluh. Kalau juz 3 tilkar rusul. Kalau Allah Ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din dan seterusnya. Kita perhatikan tilka. Tilka kan untuk jenisnya apa? Untuk perempuan. Tilka jumlahnya satu. Rusul, nah, rusul itu jamak dari kata rasul. Kita baca ya penjelasannya di bawah. Asal kata rusul dalam ayat di atas itu asal katanya dari kata rasul. Rasul itu mufrad tunggal, nah, sedangkan rusul itu jamak, jamak taksir. Makanya bilang kan Muhammad Rasulullah. Ya kan? Rasulullah. Berarti Rasul itu satu. Rasulullah karena Muhammad. Tapi kalau saya bilang Nabi Muhammad, kemudian Nabi Idris, Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Adam, maka dibilang Rasulullah, para utusan Allah. Ya. Nah, ini Rasulun seorang utusan. Rasul itu artinya utusan ya. Muzakkar. Satu. Kalau dua Rasulani, Rasulaini. Nah, berarti dua orang utusan, dua orang rasul. Oke, kemudian Rusulun. Pendek ya, Rusulun. Maka dia jadinya jamak, lebih dari 3 utusan. Lebih dari 3 utusan. Makanya bilang Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti para utusan Allah. Kalau bilang Rasulullah berarti satu saja. Kalau dibilang Rasulullah berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Nah, Rasul ini bisa jadi muzakkar, bisa jadi muannas. Itu sudah ada di garis miring. Ya. Nah, tapi di dalam ayat ini, tilkar rusulu dia dijadikan muannas. Ingat, ini dari segi kata saja, bukan dari segi, mohon maaf ya, jenis kelamin. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu tidak ada dalam perempuan. Nabi dan rasul itu tidak ada dari kalangan perempuan. Nabi dan rasul itu pasti dari kalangan laki-laki. Saya ulang, di garis bawah itulah bahasa Arab ya. Makanya selalu memakai kata rasul, nabi. Nah, kalau perempuan kan rasulah, tidak ada rasulah, tidak ada nabiyah. Ya kan? Kalau contohnya seperti ustaz, ustazun, kalau perempuan ustazah. Ya kan? Kemudian lagi apa? Muhandisun, insinyur, muhandisatun. Kemudian muallimun, guru non akademik, muallimatun. Tapi kalau nabiyun, laki-laki, tapi tidak ada nabiyah. Rasulun laki-laki, tidak ada rasulah. Nah, itulah bahasa Arab. Makanya memakai kata rasul. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tilkar rusulu? Ya karena pembahasan Arab saja. Dari segi grammarnya saja, bukan dari segi jenis kelamin. Nah, kita tahu, saya ulang, para nabi dan rasul itu semuanya dari kalangan laki-laki, tidak ada dari kalangan perempuan. Mengapa? Kita silakan bahas nanti di tafsir. Ditanyakan sama guru, kenapa ayat apa para nabi dan rasul dari kalangan laki-laki. Tapi kalau kita berakal, kita paham pasti kenapa semua nabi dan rasul itu dari kalangan. Tapi untuk lebih bagusnya jawabannya, lebih enak nanti didengarnya, tanyakan sama ya. Oke. Ya, jadi ada di dalam satu ayat dalam Al-Qur'an jamak taksir laki-laki itu jadinya muannas. Yang asalnya juga muzakkar, muzakkar tapi jadi. Karena kenapa? Karena jamak taksir tidak berakal. Yang kita tahu kan tadi, semua jamak taksir tidak berakal maka hukumnya muannas. Tapi ternyata ada juga yang jamak taksir berakal yang menjadi. Tapi muannas ini dari segi kata saja, grammar, kaidah bahasa Arabnya. Tapi kalau dari segi jenis kelaminnya dia tetap ya. Kemudian lanjut next berikutnya. Catat catatannya. Oke. Kata tunjuk tambahan tadi yang tadi ya, una di sini, unaka di sana masih kelihatan, unalika jauh sekali, sama jauh sekali juga, over there ya. Jadi kalau kita bahasa Inggris bisa ya, una here, unaka there, unalika over there. Gitu. Kayak diingat. Sama juga ya. Bedakan summa dengan sama ya. Kalau summa kemudian summa la tarawunnaha. Itu summa di situ artinya kemudian. Tapi kalau sama, jadi makanya inilah bahasa Arab ya. Beda harokat, beda arti. Nah, kalau summa pakai domma, sama tulisannya. Jadi kalau gundul, bagaimana cara kita baca? Ya kita selesaikan dengan konteks kalimatnya. Itu maksudnya
hunali apa di sana atau artinya kemudian. Nah, gitu ya. Sama. Kemudian kadzalika apa tadi artinya kadzalika? Begitu. Hakadza begitu. Masuk ke semua kata. Jadi masuk ke semua kata baik itu berdasarkan jenis ataukah jumlah serta berakal dan tidak berakal. Itu yang tadi saya bahas. Jadi tambahan ini tidak mengenal mana laki-laki, mana perempuan, berakal tidak berakal, jenis dan jumlahnya intinya sikat saja. Contoh ya, saya kasih contohnya semua. Nah, yang berakal dulu, huna muslimun, huna muslimani, huna muslimuna, bisa semua. Nah, kemudian kalau yang gair wakil, mau satu, mau dua, mau jamak, huna kitabun, huna kitabani, huna kutubun, sikat saja. Oke, sama ya. Saya ambil saja huna, bisa saja hunaka muslimun, hunaka kitabun, boleh, enggak salah. Hunalika tergantung konteksnya. Kemudian kalau perempuan juga sama. Huna ustadzatun, huna ustadzah, huna ustadzatani, huna ustadzatun. Atau tadi yang pakai huna mar'ah. Di sini ada seorang perempuan. Ada dua orang perempuan. Huna mar'atani. Di sini banyak perempuan. Huna nisa'u. Nah, kemudian huna madrasatun. Nah, ini sekolah. Ini dua sekolah. Huna di sini, maaf. Di sini sebuah sekolah. Huna madrasatun. Di sini ada dua sekolah. Huna madrasatani. Di sini banyak sekolah. Madaris. Jadi sikat saja. Ini bahasa saya, sikat saja. Tidak masalah. Hunaka, hunalika, tamma, kadzalika, hakadza. Hakadza muslim. Beginilah seorang muslim. Beginilah dua orang muslim. Hakadza musliman boleh. Beginilah sebuah buku. Hakadza kitabun. Jadi boleh. Sikat saja. Oke, kemudian bentuk musanna. Nah, ini ya, bentuk musanna ganda muzakkar jauh bisa memakai yang tadi ya, yang saya bahas juga, tapi saya tulis lebih bagus supaya nanti bisa murojaah di rumah, ulang kembali bisa dibaca. Oke, zalika kan kalau saya tulis zalika, zanika atau zainika, kemudian ulaika ya. Kalau di sini zalika, zalikuma, zalikum. Ulang, zalika bentuk satu laki-laki, zalikum dua laki-laki, zalikum banyak laki-laki. Oke. Contohnya dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 37. Qala Allah Ta'ala qabla an ya'tiyakum zalikuma mimma allamani ya rabbi. Oke, zalikum. Zalikuma ya, ya'tiyakum. Oke, zalikuma berarti untuk dua laki-laki. Kemudian qala Allah Ta'ala untuk yang jamak zalikum khairul lakinna zalikum khairun lakunna ya. Khairun lakunna in kuntum ta'lamun. Oke. Dzalikum dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Oke, dzalikum mohon maaf, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maaf salah. Ini surah Al-Jumu'ah ya. Bukan lakunna di sini tapi lakum ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum. Jadi ada kata dzalikuma dengan dzalikum pengganti dari kata dzanika dengan zaika. Ada dalam Al-Qur'an. Ini saya contohkan saya. Ini ada beberapa di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita dapatkan ini pengganti dari kata tadi. Dzanika dengan zaika. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, catatan yang terakhir yang di tabel ini, huruf isim isyarah. Nah, ini ya. Kita harus tahu huruf isim isyarah. Hurufnya ya, huruf hijaiyahnya. Isim isyarah itu sebenarnya bukan secara keseluruhan itu hada, dalika, tapi haknya. Nah, haknya dengan zaknya. Haknya itu yang di hada, hadani, haulai, hakadha. Yang mana isim isyarahnya itu haknya. Oke. Adapun ketika yang jauh itu maka zaknya. Dalika, danika, hakadha, maaf, kadzalika. Maka zaknya itu adalah isim isyarah. Kata tunjuk. Adapun yang lainnya itu tambahannya. Contohnya hadhihi. Nah, berarti ha itu isim isyarahnya. Hi dengan hi itu tambahannya. Hadza, za itu tambahannya. Itu berarti menunjukkan kata tunjuk. Ini dan itu ya. Jadi huruf isim isyarah yang benar yang sebenarnya adalah ha dengan za. Nah, kan makanya ada dalam Al-Qur'an juga ha antum, haulai. Masih ada ha antum. Ha itu isim isyarah juga. Dia berdiri sendiri tanpa ada za, tanpa ada yang lain. Ha antum, haulai. Ha dan antum ketemu. Ha itu isim isyarah, antum itu isim dhamir. Kata ganti. Za ya. Keduanya harus dipanjangkan jika diucapkan. Ini yang sebenarnya tadi. Penulisan di Word
tak ada simbol untuk harokat mat asli atau tabi'i. Itu yang masalahnya ya, karena ini dekatnya barat. Jadi tidak bisa menyesuaikan dengan Arab. Yang akan disesuaikan ya kita sesuaikan saja. Yang simbol mat tabi'i itu yang mat yang panjang begini ya, agak lurus apa namanya? Bawah ya. Seperti dalam dalam surah Al-Fatihah ayat pertama bismillahnya. Coba kita perhatikan bismillahirrahmanirrahim. Mimnya itu Ar-Rahman, mimnya kan panjang. Tapi kan di situ ditulis pendek tapi ada tanda mat tabi'i. Maka dibaca bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak kesalahan. Kenapa? Karena tulisannya begitu memang. Tapi kita lihat tanda bacanya. Itu ada tanda baca namanya mat tabi'i. Jadi mim di kata Ar-Rahman itu dipanjangkan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya memang pendek. Kenapa ya? Itu tulisan dari sananya. Tapi ada tanda baca. Ya. Sedangkan saya tidak tulis ini tadi zalika ada itu susah. Kenapa? Karena tidak ada simbolnya. Oke. Oke, next berikutnya beberapa contoh ini sedikit saja ya. Kan. Oke, beberapa contoh dalam Al-Qur'an. Ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Hadza. Kita perhatikan hadza kalau kita sudah tahu dengar kata hadza atau kita baca Al-Qur'an atau baca hadis atau baca naskah-naskah bahasa Arab, maka kalau ada hadza pasti setelahnya laki-laki. Kita lihat dulu, hadza itu kan untuk laki-laki. Jumlahnya 1, maka setelahnya juga laki-laki dan jumlahnya 1. Makanya dia bilang hadzal bait. Bait itu kan artinya rumah. Nah, kalau dalam tafsirnya bait ini adalah Ka'bah. Kan tafsir. Al-bait ini artinya rumah dan dia bentuknya jumlahnya 1. Kemudian jenisnya laki-laki. Sama kan? Jadi hadzal bait. Bukan hadzihil bait. Ya, jadi kemudian contoh yang kedua, wa hadzal baladil amin. Hadzal baladil amin artinya Mekah ya. Mekah. Baladil amin, negeri yang aman. Wa hadzal baladil amin, ada kita perhatikan al balad muzakkar, jumlahnya 1, maka pakai hadza. Oke, kemudian kalau pakai hadhi ya, ini contoh yang lain. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Surah Al-Muzammil atau surah Al-Insan. Jadi ayat ini terulang ya 2 kali. Oke, hadhihi tadzkirah berarti hadhi ini kalau kita bilang hadhi berarti dia perempuan 1. Berarti di belakangnya atau setelahnya pasti perempuan 1 juga katanya. Oh, tadzkirah. Tadzkirah kan muannas. Kita perhatikan apa ciri muannas? Kata marbuthah. Tadzkirah. Peringatan ya. Tadzkirah. Nah, muannas. Kemudian dia 1, maka pakai hadhi, bukan hadza. Tidak boleh bilang inna hadza tadzkirah. Mungkin inna. Kemudian lagi apa? Teratur ayat 14. Hadhihin narul lati kuntum bihi tukadzibun. Oke, an-nar. Nar ini ada 2 artinya ya. Nar. Nar artinya api. Jadi kalau bahasa Arabnya api, nar. Nah, kalau bisa juga artinya neraka. Karena kenapa? Karena neraka itulah bahasa Arab. Kenapa neraka bahasa Arabnya nar? Ya karena isinya api. Makanya bahasa Arabnya nar. Kenapa surga bahasa Arabnya jannah? Karena di dalam surga itu banyak taman. Dan artinya jannah itu artinya taman. Makanya dalam soal kafir, sahibul jannatain, pemilik 2 kebun, pemilik 2 taman. Jangan bilang pemilik 2 surga. Jadi jannah itu ada 2 artinya, artinya taman atau kebun, dan bisa juga artinya surga. Makanya kan biasa ada nama perempuan Nurul Jannah, ayat surga, Miftahul Jannah, kunci surga. Tidak ada kan namanya Miftahun Nar, ya tidak ada. Ya, Miftahun Nar. Pasti apa artinya? Kunci neraka bukan, bukan Ustaz, kunci api. Bukan. Kenapa? Karena itulah bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya neraka nar, isinya api. Bahasa Arabnya surga jannah, kenapa? Karena banyak taman di dalam. Ada kebun anggur, ada kebun kurma, kebun pisang dan lain sebagainya. Oke. Lanjut. Hadhihin nar. Jadi nar itu kalau kita sudah pelajari isim berdasarkan jenis, dan jadi ingat, nar itu masuk dalam sama'i ya, didengar langsung dari orang Arab. Sama dengan dia ardun. Sama dia dengan ardun. Ardun itu bumi muannas. Samaun langit. Oke, bisa nanti mungkin murojaah. Oke, kemudian qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaz. Oke, 8 tahun ya. Ini berkaitan surah Al-Qasas ayat 27 berkaitan tentang Nabi Musa alaihi salam yang ingin dinikahkan ada 2 saudari ya, tapi dipilih salah satunya. Ihda ibnatai hatain. Ini 2 orang perempuan.
Pilih salah satunya yang mana, mau kakak atau adiknya, silakan. Tapi kau nikahi salah satu anakku, maka kamu harus kerja sama saya selama 8 tahun. Malah ada tambahan ayatnya sampai 10 tahun ya. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika pelariannya, ketika dikejar orang-orang ya Yahudi ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang pakai haulai. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dollun, ingat dollun itu jamak muzakkar salim, jamak muzakkar. Haula'i itu bisa muzakkar, bisa muannas. Dan ingat, untuk apa tadi? Berakal. Nah, dollun kan orang-orang yang sesat. Dollun itu orang-orang yang sesat. Laki-laki mau perempuan ya. Oke. Contoh lagi yang perempuan boleh. Ini, Surah Al-Hijr ayat 71. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Perhatikan, banati. Haula'i banati. Banati jamak dari kata bintun. Nah, bintun itu artinya putri. Makanya Indonesia serap. Nah, contohnya ada namanya Aisyah. Bapaknya namanya Muhammad. Maka Aisyah bintu Muhammad. Itu bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya Aisyah binti Muhammad. Apa artinya? Aisyah putrinya Muhammad. Kalau laki-laki ibnu. Nah, ini kesalahan kita dalam bahasa Indonesia. Ibnu. Seperti ya, seperti sahabat. Umar ibnul Khattab. Umar anaknya Bapak Khattab. Itu artinya, tapi di Indonesia bukan Umar ibnu Khattab menjadi tulisannya, tapi Umar bin Khattab. Jadi ibnu itu asal katanya dari bin itu asal katanya dari kata ibnu, putra, anak laki-laki. Ya, ini biasanya orang-orang Malaysia masih pakai ya bin dengan binti. Ya. Kalau kita di Indonesia jarang. Lagi sekarang nama-nama sekarang kan udah keren-keren semua ya. Oke. Tapi kalau kita di Arab, kemudian kita mukim di sana, kerja di sana kah, atau tinggal di sana, maka biasanya orang Arab itu tidak memanggil nama kita, pakai nama anak kita. Ya ibnu, katanya nama bapaknya Musa. Ya ibnu Musa, hai putranya Musa. Nah, ya putrinya Musa, ya binti Musa. Jadi orang Arab itu biasa pakai itu tidak pakai nama. Berbeda kalau Nabi Isa alaihissalam ya. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia pakai Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena nasab itu kembali kepada bapak. Ini belajar bahasa Arab juga berkaitan. Nah, karena nasab itu kembali kepada bapak. Berapapun anaknya ya, kembali kepada nasabnya bapak. Contohnya anak pertamanya namanya Utsman. Maka nama bapaknya Muhammad. Utsman ibnu ya bahasa Arabnya. Kita pakai bahasa Indonesia. Utsman bin Muhammad. Anak keduanya Aisyah, berarti Aisyah binti Muhammad. Jadi kembali kepada, tapi berbeda kalau Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya bapak tapi punya ibu. Makanya bahasanya Isa ibnu Maryam. Isa putranya ibu Maryam. Ya. Ya. Oke, kemudian qala haula'i banati. Ini tentang Nabi Lut ya. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Banati itu putri-putri. Maksudnya banyak perempuan-perempuan di zamannya Nabi Lut, bukan anaknya ya, tapi banyak perempuan-perempuan itu, tapi mohon maaf, sudah tahu cerita Nabi Lut, misalnya mereka LGBT ya. Haula'i. Sampai Nabi Lut berkata kepada mereka, haula'i banati. Ini semua ini putri-putri. Maksudnya orang-orang, ada perempuan-perempuan di kampung ini belum menikah. Nikahi. In kuntum fa'ilin. Mereka tidak nikah, maka nikahi yang sesama jenisnya. Gitu ya. Saya tidak terkendala. Oke, kemudian lanjut. Antum haula'i jadal antum fil hayati dunya. Haula'i ya. Kemudian ada zalika. Kalau tadi yang tadi di atas itu yang dekat, sekarang yang jauh. Zalikal kitab. Ini. Surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika jumlahnya 1, mudzakkar, kitabu juga. Jumlahnya 1, mudzakkar. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah. Oke. Kemudian qalu yang pakai tilka. Qalu tilka idza qarratun qasirah. Oke, tilka qarratun. Kenapa? Karena qarratun itu muannas. Kemudian alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Ini biasanya banyak di ayat-ayat pertama ya. Yusuf, Yunus. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayat. Ayat itu ayat. Ayat-ayat. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda-tanda dalam bahasa Indonesia. Ayat. Kita di Indonesia, tanda dan ayat beda ya. Tilka ayatul kitabil mubin.
Kemudian lanjut tilkar rusul ya tadi ya. Dia berbentuk jamak taksir, ghairu jamak taksir yang berakal yang pakai tilka. Tapi ingat khusus untuk kata saja, bukan untuk jenis perilaku. Karena Rasul dan Nabi itu dari kalangan pria. Oke. Kemudian next berikutnya contoh lagi dalam Al-Quran. Saya tidak ambil dari hadis ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu sudah banyak. Oke. Kalau dalam hadis kita dapatkan ya kita kembalikan ke ini materi ini. Oh ini laki-laki, oh ini perempuan, oh ini satu, ini dua, ini tiga. Oke, kemudian zanika yang tadi ya, zanika itu dua. Oke, fadzanika burhanani. Burhan, asal katanya burhan itu artinya petunjuk ya, sama dengan artinya dalil. Jadi kalau namanya Muhammad Burhan atau Pak Burhan, artinya petunjuk. Nah, kalau dua petunjuk burhanani. Fadzanika burhanani. Katanya zanika burhanani. Dan zalika burhan. Karena zanika itu artinya itu dua. Burhanani dua. Kemudian ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dalam surah Al-Baqarah, ulaika humul muflihun. Muflihun kan jamak. Bariyah khairul barihum. Ulaika hum kan jamak. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang yang golongan kanan. Kemudian ulaikum. Kemudian apa yang ada huna? Yang tambahan. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Hahuna. Fal haqqah ya. Hahuna di sini. Kemudian ada juga hunalika. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Surah Ali Imran ayat 38. Nah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mohon maaf ya. Ini saya jelaskan sedikit. Doa ini adalah doanya Nabi Zakaria ketika ingin memiliki keturunan. Jadi mohon maaf bagi yang mau ingin keturunan maka amalkan doa ini. Amalkan doa ini. Dan akhirnya terkabul. Dan lahir anaknya yang soleh karena memang doanya ingin anak yang soleh. Jadi Nabi lah namanya Yahya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Yohanes ya. Yahya. Hunalika da'a Zakaria. Di sanalah jauh sekali menyendiri Nabi Zakaria. Da'a Zakaria Rabbahu. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Qala, Rabbi habli, ya Allah, berikanlah kepadaku min ladunka dari sisi bukan min indika ya, tapi min ladunka itu dari sisi ya, dari sisi ya Allah, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Bukan anak ya, bukan ibnun, bukan bintun, tapi dibilang zurriyah. Mau terserah mau laki-laki mau perempuan, zurriyah, keturunan. Jadi dari Nabi Yahya keturunannya zurriyatan thayyibah yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Amalkan ini. Amalkan ini. Ambil jaga kesehatan dan sebagainya. Tapi amalkan doa ini doa tanpa usaha sia-sia. Ya. Qala rabbi rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud. Amalkan bagi yang ingin memiliki. Oke. Lanjut, tambah lagi muta'in sama amin. Ini berkaitan tentang malaikat Jibril ya. Muta'in sama amin. Nah, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling tertinggi di antara malaikat-malaikat. Muta'in sama amin. Kemudian wa idza ra'aita samma ra'aita. Artinya tadi apa? Sama dengan hunalika. Di sana jauh sekali. Kemudian hakadha. Nah, ini juga hakadha. Beginilah. Falamma ja'at ila ahakadha arsyik. Kemudian kadzalika ada juga. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Begitulah azabnya. Inna kadzalika najzil muhsin. Ini banyak kadzalik. Kata sedikit ya. Kadzalikal adzab inna kadzalika najzil. Inilah artinya semua ada contoh-contohnya dalam. Adapun yang tidak ada ya tidak ada memang. Contohnya tadi apa? Tanika itu tidak ada. Mungkin di dalam hadis ya. Jadi itulah yang beberapa contoh yang ada dari. Oke, silakan saya buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan disebut namanya. Kalau tidak ada pertanyaan kita latihan. Kita langsung latihan. Dan latihan ini murojaah dari kata ya, atau latihan dulu ya. Silakan ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan dulu. Baru kita latihan, baru kita latihan secara umum ya. Maksudnya murojaah ulang dari yang sebelumnya kemarin. Jenis. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan disebut namanya.
Masalah isim isyarah ini dulu. Apa Ustaz? Apakah nama orang selalu tanpakan alif? Sambung dengan isim isyarah. Kalau nama kemarin masih diingat tentang kaidah kalau dia satu orang maka dia tidak kalau tidak pakai al, jangan pakai al. Contohnya tadi kita ambil Muhammad ya. Ada Muhammad. Tapi kalau dia dalam bentuk dua, Muhammadnya jadi dua nama Muhammad, contohnya kita bilang ini dua orang bernama Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Hadani Muhammadani. Ini sudah dibahas. Contohnya kalau nama itu mau dua dan jamak harus ditambahkan al dulu. Jadinya apa? Kalau Muhammad al Muhammadani, tidak boleh bilang Muhammadani. Kalau jamak Muhammadun kan asal jadinya Muhammaduna sama dengan muslimuna. Salah. Yang benar adalah al Muhammadiyun. Ini kaidah dalam bahasa Arabnya. Kalau dia nama orang, kalau mau dijamakkan, maka saya bilang ada Muhammadun. Ini dua orang nama Muhammad. Hadani al Muhammadani. Ini semua namanya Muhammad ini, lebih dari 10 ini. Biasa kita mengabsen ya, banyak banyak nama Muhammad. Maka bilang haulai al Muhammad. Mereka inilah yang bernama Muhammad. Begitu pula perempuan. Kalau contohnya namanya Aisyah. Berarti hadhihi Aisyah. Kan tidak ada alnya. Berbeda kalau memang namanya Al-Aisyah. Berbeda. Ini tidak ada alnya kan? Aisyah. Kemudian kalau dua, Hatani Al-Aisyah. Tambahkan. Kenapa? Karena nama. Kemudian jama' Al-Aisyah. Jama' muannats tadi. Haulai Al-Aisyah. Ini semuanya namanya Aisyah. Biasanya kan di absen juga nama-nama Aisyah, Khadijah, Fatimah itu kan nama-nama pasaran di Indonesia. Nama yang dipakai oleh orang Indonesia. Kita jamak. Kita tambahkan al. Kalau dia apa namanya banyak yang namanya haulai al-aisyah. Berbeda kalau profesi. Kalau profesi boleh diadakan, boleh ditiadakan alnya. Contoh tadi profesi ya kita ambil contohnya mudarrisun. Ada mudarrisun. Adani mudarrisani. Haulai mudarrisuna. Tambahkan al boleh. Ada al-mudarrisu. Adani al-mudarrisani. Haulai al-mudarrisuna. Boleh dia. Tapi kalau nama ini khusus. Berbeda kalau ini beda ya, saya sampaikan. Berbeda kalau ada namanya, memang namanya sudah ada namanya Al. Contoh saya punya ada murid santri di santri namanya Al Kausar. Kan biasa ada namanya Muhammad Kausar. Nah, tapi namanya Al Kausar Baharuddin. Al Kausar. Nah, kalau dijadikan dua, kalau ada nama Al Kausar di kelas lain, maka saya bilang Al Kausaroni. Al Kausaroni. Adani Al Kausaroni. Danika Al Kausaroni. Kalau jamak, tapi kalau ada Al-Kausar dan ada Kausar tidak boleh jamakkan. Tidak boleh gabungkan. Kenapa? Karena berbeda namanya dari awal. Ya. Tapi kalau dia jadi dua ya digabungkan. Tapi kalau dia bentuk satu ya tidak bisa. Contohnya namanya dia Kausar. Muhammad Kausar. Ya saya panggil ya apa Hada Kausar. Tidak boleh bilang Al-Kausar. Karena tidak boleh menambahkan nama orang di bentuk mufradnya itu kalau Al. Kecuali kalau memang ada Al. Ya. Kecuali memang ada. Kalau tidak ada ya. Kalau di dalam bentuk dua wajib, bentuk jamak wajib. Mau laki-laki dan oke, saya kira mudah-mudahan itu jawab. Kalau nama yang berakhir dengan huruf vokal bagaimana cara menjadikannya dua atau jamak? Contohnya apa yang vokal? Yang vokal contohnya apa ya? Mati ya. Muhammad Aisyah dan mati dengan Sulaiman. Sulaimanu ya. Salmanu saja. Salmanu, Usmanu. Kan mati vokal kan? Usmanu. Berarti kalau dua nama Usman, yang nama-nama biasa ya, nama pasaran, Usman, Salman. Oke, berarti Raja Salman. Gimana kalau ada Salman dua? Salmanani. Kalau dia nama berarti As-Salmanani. Tambahkan saja As-Salman. Itu kalau huruf vokal kan Usmanu. Hanya kan kita Indonesia bilang Usman ya, dimatikan. Kalau huruf vokal apa ya? Zainab, Zakir, Zaidun. Sebenarnya kan asal katanya itu Zaidun, Hasanun. Sebenarnya vokal semua di akhir. Hanya kita di Indonesia matikan semua. Said, Muhammad kan asal katanya Muhammadun. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun. Di N. Kemudian Zaidun, di N. Kemudian Usmanu, itu. Misalnya Cica, Ustaz. Kok Cica? Oke. Kalau Cica kan nama Indonesia. Nah, tidak bisa ya. Cica berarti Cicayani ya. Oke, kalau dia nama A, biasanya ditambahkan ya.
Berarti apa? Al-Cicayani. C itu dalam bahasa Arab tidak ada. C dalam bahasa Arab jadinya jim. Contoh ya, di Jakarta ada namanya Cipinang. Orang Arab tidak pernah bilang Cipinang, susah bilang C. Nah, susah bilang C, jadinya J. Cipinang. Nah, P itu jadinya Ba. Nah, contohnya Pangkep, jadinya Bangkep. Makanya bahasa Arabnya supaya Babaya. Ini dulu ya, vokalnya dulu. Huruf Latinnya mereka suka. Nah, maka ketika di vokal, contohnya E, jadi U. Kalau O, jadi U. O jadi U, kemudian E jadi I. Contohnya Eko jadinya I. Sekarang Cica ya. Cica berarti tulisannya Jija. Nah, itu dalam bahasa orang Arab bilangnya Jija. Ya Jija. Ya kan aneh kan? Karena orang Arab susah bilang C. Karena tidak ada di dalam A ya. E. Jadi kapan ditambah ya? Berarti apa? Nah, berarti Al-Jidayani. Dua ya, Al-Jidayani. Contohnya Cica ada dua nama. Kan ini Cica ini sebenarnya bukan nama asli ya. Nama panggilan biasanya. Contohnya Aisyah dipanggil Ica atau Cica. Lagi ya. Biasanya banyak ya, ada nama-nama Aisyah, Cica, Cica. Ya, intinya diubah dulu ke bahasa Arab, Cica jadinya Jija, dia tambahkan Al-Jijayani. Tambahkan ya, Al-Jijayani. Hatani Al-Jijayani. Kalau jamak, Haulai Al-Jijayatu. Haulai Al-Jijayatu. Ya. Kemudian bagaimana kalau ditambahkan H dengan, maksudnya H dengan, kapan ditambah depannya H dan Z? Oh, H dan Z, maksudnya H dan Z ini tadi isim isyarahnya saja. H dan Z. H dan Z. H itu seperti tadi, falaisa lahul yauma hahuna. H itu hanya itu isim isyarah. Jadi kapan ditambahkan? Oh, maksudnya kapan ditambahkan haza dan zalika ya? Kita menyesuaikan tadi jenis dan jumlahnya. Contohnya Cica. Cica itu kan nama perempuan. Jadi hadhihi Cica. Nah, kalau itu Cica berarti tilka Cica. Kalau dua tadi hatani al-jidayani. Tanika al-jidayani. Kalau jama semua namanya Cica, panggilannya Cica, maka dibilang apa? Ulai, mereka inilah para Cica yang bernama Cica punya. Ulai al-jidayatu. Ulaika mereka itulah yang semuanya bernama Cica. Ulaika al-jidayatu. Ya. Itu penggunaan H dengan za. H dengan za itu sebenarnya tidak dipakai secara menyendiri ya. Ini dia apa namanya? Dia bersambung dengan objek lain. Seperti tadi, hadza, hadihi. Seperti tadi, hahuna, hahuna. Hanya satu kata saja dia berpisah. Ha antum, ha antum, haula. Adapun yang lainnya itu pasti bersambung dengan kata yang lain. Hadza, hadihi, dan zalika, zalikuma, zalika, hakaza, zalika, zalika. Itu dia kan. Berbeda kalau ha yang tadi, ha antum. Oke. Ada lagi? Oke. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan berarti kita latihan ya. Oke. Silakan bisa dibuka halaman 16. Nah, buka halaman 16 ini nanti. Ini latihannya, latihan yang ini adalah latihan untuk dari murojaah sebelum-sebelumnya. Oke. Yang ke-16 ya. Kosakatanya ya, yang saya ambil. Ini kosakatanya saya tidak akan buka. Kalau ada, saya diingat. Oke, halaman 16 itu ada aktor ya. Oke. Aktor, kalau kita ingat kemarin, ubahnya bagaimana? Nah, mumasilun ini kan ada di atas. Diubah ke jamak muzakkar. Jadi kalau laki-laki, aktor kan laki-laki. Jadi kalau aktif, mumasil laki. Ingat, mumasilun. Nah, ini kayaknya susah kalau di lidah. Kita ambil yang mudah di lidah ya. Oke, kita ambil yang guru formal. Nah, mudarrisun. Mudarrisun. Kalau dua, mudarrisani, mudarrisani. Tapi yang kita ambil adalah mudarrisani saja. Tidak usah mudarrisain. Kemudian kalau jamaknya apa? Yang muzakkar kali una dan ina. Kita ambil unanya saja. Mudarrisun. Jadi mudarrisun, mudarrisun, mudarrisani, mudarrisun. Ulang, mudarrisun, mudarrisani, mudarrisun. Sekarang masukkan kata tunjuknya yang dekat. Yang dekat itu tadi apa? Kita harus hafal hadza satu, kalau dua hadani, kalau jama haula. Ini untuk laki-laki dulu ya. Kemudian bagaimana kalau yang jauh? Zalika satu, kalau dua zanika, kalau jama ulaika. Jadi ada 6
Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisani. Nah, ini dalam ini ya latihan saja. Nah, kemudian ulaika mudarrisun. Ulaika mudarrisun. Bagaimana kalau yang perempuan? Ya, yang perempuan. Maka dirubah tadi yang perempuan. Yang pertama mudarrisun berarti mudarrisatun. Kalau dua guru perempuan, dosen mudarrisatan. Kalau jamak, mana kali mudarrisatun. Ini tiga, sebenarnya tidak usah kita yang diubah itu yang di depan saja, yang jauh dan dekatnya. Jadi mudarrisatun, mudarrisatani, mudarrisatun. Oke. Kalau yang dekat, hadhihi mudarrisatun, hatani mudarrisatani, haula'i mudarrisatun. Oke. Sekarang yang jauhnya, tilka mudarrisatun, tanika mudarrisatani, jamak ulaika mudarrisatun. Jadi tiga ini tidak diubah. Yang diubah itu cuma yang isim isyarah kata tunjuknya yang jauh dan dekat. Oke. Oke, silakan siapa yang mau? Oke, siapa yang mau ya? Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Siapa yang mau mencoba? Silakan, tidak apa-apa salah. Silakan dipilih dari beberapa kosakata ini, dari apa profesi ini silakan dipilih. Lalu diubah dulu tadi yang laki-laki, kemudian tadi ada, hadani, kemudian haulai, kemudian zalika, zalika, kemudian laki-laki dulu. Silakan. Ustaz, mungkin saya Ustaz. Nasaruddin. Oke, silakan, nggak masalah. Silakan dipilih. Yang mana Penonton musyahidun, musyahidun. Oke, musyahidun. Oke, kita ubah dulu jadi dua. Kalau dua penonton, Musyahidun, musyahiduni, musyahida. musyahidani. Kalau jamak semua penonton, para penonton. Musyahid. Musyahiduna. Oke, musyahidun. Oke, sudah dapat ya. Musyahidun, musyahidani, musyahidun. Oke, silakan masukkan yang dekat. Hadza dan teman-teman. Haza musyahidun. Hazani musyahidani. Haulai musyahiduna. Sekarang yang jauh, itu penonton. Dalika musyahidun. Zalika musyahidani. Ulaika musyahiduna. Oke. Itu ya untuk laki-laki. Oke, yang bentuk perempuan kira-kira siapa? Ayo, yang perempuan dari kalangan perempuan kalau bisa. Saya Ustaz. Oke, silakan sebut nama tak. Khadijah. Oke, Masya Allah, Khadijah ya. Iya. Khadijah. Oke, silakan. Ya. Kita pilih dulu. Yang mana? Yang mudah di lidah. Mumarridun. Mumarridun perawat ya. Ya. Oke. Ya. Kalau perempuan, karena kita perempuan berarti Hazihi mumarridatun. mumarridatun. Oke, hadhihi mumarridatun. Oke, kalau Ya. dua Hazani mumarridatani. ani. Iya. Dua perawat. Oke. Hazani mumarridani. Mumarridatani. Kalau mumarridatani laki-laki dong. Oh iya. Hazani mumarridatani. Oke. Kemudian jamak muannats salim. Haulai mumarrizatuna. Haulai mumarridun. Haulai mumarriduna. Udah ada una itu laki-laki. Mubarridotun. Idotun. Oke, coba diulang. Hazani mumarriduna. Mubarridatun. Salah tadi anunya isim isyarahnya kalau ani berarti ani juga di belakang. Oh, Contoh ya. hazani mubarridatun tani. Haulai jamak. Oh, haulani Mumarridotun. Oke, sekarang yang dekat. Hazihi. Tilka itu. Tilka ya. Tilka itu seorang perempuan. Ya. Tilka mumarridotun. Oke. Nah, kalau dua tanika. Zanika mubarridatani. Benar. Ya. Ulaika. Benar. Ulaika itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jamak. Ulaika mumarridotun. Yang doknya dotun.
mumarridho. Dotun. Oke, Zalik, ulaika mumarridatun. ulaika mereka itulah para perawat ya. Enggak usah kita tanya lagi. Ya. Harus Ya. jelas mumarridhatun itu para perawat perempuan. Masya Allah, mumtazah. Ya. Ya, wah, mumtazah. Mumtazah itu istimewa ya. Wah, syukran. Oke. Syukran. Oke. Wah. Ustaz. Sekarang kita kembali ke moderator ke halaman 12. Kita terpanjangkan ya. Oke, ke halaman 12. Nanti kita latihan lagi. Oke, sekarang kita murojaah, mudah-mudahan masih diingat kemarin Ustaz Domir, halaman 12. Oke, latihan. Oke, ini mudah pakai bahasa Indonesia aja pertanyaannya. Oke, bisa mungkin diperbesar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan sahih dalam kurung benar, khoto dalam kurung salah. Jadi kita belajar bahasa Arab ya. Sahih itu artinya benar. Jadi contohnya ada pernyataan. Pernyataannya benar, maka kita bilang sahih. Kalau pernyataannya salah, maka bilang khoto. Coba dalam hati saja. Tidak usah di mikrofonnya. Sahih, khoto. Sahih artinya benar, khoto artinya salah. Kan biasa kalau dalam bahasanya true or false ya. Sahih, khoto. Pernyataannya bukan pertanyaan. Jadi sahih atau khoto. Oke. Saya baca dulu pertanyaannya, kemudian kita yang mau menjawab sebut nama tak. Sebut nama tak. Tidak berjamaah ini ya, tidak berjamaah. Satu. Yang bisa menjawab silakan. Tidak apa-apa salah. Kalau salah jawabannya. Satu orang kalau bisa satu orang satu pertanyaannya, karena ada berapa ini 9. 10. Oke, 10 pertanyaan. Oke. Ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Jadi ketika nomor 1 saya bacakan, kemudian silakan sebut nama tak, baru kita jawab sahih atau khoto. Itu saja jawabannya. Sahih benar, khoto salah. Oke, nomor 1. Al-kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata. Tafadhol, silakan. Sebut nama tak yang mau menjawab sahih atau khoto. Pernyataan, yes, benar. Hajra Ustaz. Hajra, oke. Silakan. Sohi. Sahih, Masya Allah, mumtaz. Oke, mumtaz, benar. Oke, nomor 2, yang lain ya, berlomba-lomba. Oke, kalau bisa beda-beda orang. Oke, nama orang, nama tempat, kata benda, kata sifat merupakan isim dalam bahasa Arab. Sahih atau khoto? Nasaruddin Ustaz, sahih. Sahih, oke, Masya Allah, mumtaz. Oke, mumtaz itu artinya istimewa ya, 100. Oke. Kemudian nomor 3, contoh penulisan isim yang benar adalah Al-Qur'anu. Contoh penulisan isim yang benar adalah Al-Qur'anu. Cinta Ustaz. Oke, tafadhali. Silakan. Sahih atau khoto? Sahih Ustaz. Sahih. Mumtazah, Masya Allah. Oke, Al-Qur'anun ya. Oke, mohon maaf. Al-Qur'an. Oke, kemudian yang keempat. Katabah, telah menulis. Saya ulang. Katabah, artinya telah menulis, merupakan contoh fiil. Sahih atau khata? Silakan. Ayo. Katabah, telah menulis, merupakan contoh fiil. Sahih atau khata? Ayo, dijawab. Ayo, menjawab. Ada 45 peserta. Sahih. Hadijah. Siapa namanya? Ummu? Hadijah, Ustaz. Supaya tahu siapa. Oke. Mumtazah ya. Oke, sahih. Nah, Sahih, dia. ya. Oke. Oke, nomor 5. Kalau umpamanya masih malu-malu, oke, malu-malu menjawab ya, bukan malu-malu belajar, maka enggak masalah. Yang lainnya boleh didouble. Oke, boleh double, maksudnya boleh menjawab lagi 2 kalinya. Oke, nomor 5. Huruf yang memiliki makna terdiri dari 1 huruf wa, 2 huruf man, dan 3 huruf ala. Huruf yang memiliki makna terdiri dari 1 huruf wa, 2 huruf man, dan 3 huruf. Sahih atau khata? Ini maksudnya huruf ya, isim, fiil, dan huruf maksudnya. Hajra Ustaz. Ya, silakan. Sohi. Sahih. Allah, mumtazah. Oke. Kemudian yang ke-6, huruf jar
yaitu huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya atau identik dibaca fathah. Sahih atau khata? Saya ulang, huruf jar yaitu huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya atau identik dibaca fathah. Sahih atau khata? Tidak apa-apa double 2 kali. Ayo jawab. Silakan. Fastabiqul khairat. Huruf Khata, jar. Ustaz. Fadhali, silakan. Khata, Ustaz. Khata, benar. Masya Allah, mumtazah. Khata, yang benar adalah dibaca kasrah. Ya kan? Fi suduri. Min syarril waswasi. Benar. Oke, benar ya. Jawabannya adalah khata ya, salah. Oke, nomor 7. Hamzatu, Usamatu, Tolhatu adalah isim mu'annas. Karena nama-nama yang diakhiri dengan tak marbutoh. Sahih atau khata? Oke, silakan. Boleh double yang tadi sudah atau triple kalau masih malu-malu yang lain triple 3 kali enggak masalah. Oke. Silakan dijawab. Hamzah, Usama, Tolha adalah isim muannas karena nama-nama yang diakhiri dengan ta marbuthah. Sahih atau khata? Ayo jawab. Tidak ada jawaban. Hamzah, Usama, enggak apa-apa. Ayo yang lainnya. Belum ada yang menjawab. Silakan. Tidak apa-apa salah. Mau sahih atau khata tidak masalah. Dan nanti dibenarkan kalau jawabannya salah. Foto Ustaz. Khata. Oke. Benar. Yang benar. Nah, iya, yang benar adalah salah. Ya, Hamzah, Usama, dan Tolha itu kan nama laki-laki. Isim muzakkar, kan isim muannas. Maka jawabannya adalah khata. Oke, insyaallah biasa ya. Jangan terkecoh sama, masih ingat jangan terkecoh sama tak marbutohnya ya. Ada nama. Oke, nomor 8. Isim musanna. Maknanya adalah ganda. Contohnya Usmanu. Saya ulang, isim musanna maknanya adalah ganda, contohnya Usmanu. Sahih atau khata? Silakan dijawab. Salah. Bahasa Arabnya sahih atau khata? Tunggu dulu nah. Sahih atau khata? Khata. Khata. Oke, benar. Yang benar adalah kalau dia 2 karena nama orang Al-Usmanani. Al-Usmanani ini cuma 1 orang. Nah, jawabannya adalah khata. Ya. Oke, nomor 9. Isim domir. Nah, ini domir ya. Isim domir adalah kata yang digunakan untuk mengganti nama seseorang atau sesuatu agar tidak terjadi pengulangan kata yang sama. Sahih atau khata? Oke, silakan. Isim Hintas. domir yang digunakan untuk mengganti nama seseorang atau sesuatu. Hintas, Ustaz. Silakan. Sahih. Sahih. Oke, Masya Allah, benar. Ya. Isim domir ini anunya ya, pengertiannya definisinya. Oke, terakhir. Assalamualaikum. Merupakan ucapan salam untuk domir antunna, kalian perempuan. Sahih atau khata? Khata. Khata. Oke, Masya Allah, langsung dijawab ya. Oke, bersamaan. Assalamualaikum itu untuk yang semua laki-laki ya. Kalau antunna, assalamualaikum. Masya Allah, mumtazah semua. Mumtazun dan mumtazat. Oke, next berikutnya. Masih ada ya? Oke, ini pilihan ganda. Pilihan ganda A atau B. Oke. Nah, pilih A atau B. Oke. Nomor 1. Sebut nama juga ya. Oke. Ada 5 soal ini. Ada nomor 1, contoh isim isyarah qarib. Nah, ini baru kita pelajari. Contoh isim isyarah qarib adalah A, hadhihi, ulaika, B, haula. Khadijah. A atau B? A. Isim isyarah qarib. Qarib. Hazihi. Dekat. Sahabat karib Hazihi. dekat. Hazihi. Haulai hadza. Oke, hadhihi ini, ulaika mereka itu. Sudahkah ada kata itu berarti dia jauh. Jauh. Jawabannya adalah Ba. B atau ba. Oke, Haulai. tidak apa-apa. Oke, yang benar adalah B ya, atau ba. Tapi haulai jauh, Ustaz. Kalau yang jauh itu ulaika. Oh. Nah,
Kan hadihi kan dekat. Yang A ini kan hadihi dekat. Ini terkait mengecoh ya. Hadihi itu dekat, ulaika itu Dekat. jauh. Kan artinya mereka itulah. Kan sudah artinya itu. Ya kan? Kalau yang B kan haulai, mereka inilah. Dekat kan? Nah, ada ini. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 2. Ciri-ciri isim adalah ciri-ciri isim. Belajar kita teman kedua. Ciri isim adalah A, dilekati al, koma, berharokat fathah. B, didahului qad, diakhiri tak taknis. Yang mana jawabannya? A. A. Oke, benar. Oke. Kalau yang bagian B itu ciri-ciri fiil, ya. Kata kerja didahului qad, diakhiri tak taknis. Oke, coba masih diingat. Nomor 3. Fis samai. Saya ulang, fis samai. Ciri-ciri isim pada kata as-samai adalah A, annas berharokat kasrah, B, dilekati al, didahului huruf jar. A atau B? B. Masya Allah. Al dan Oke. Nomor 4. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. Fiil pada kalimat tersebut adalah A, qamat, B, qad. Yang mana fiil di situ? A, qamat. Yang mana Kode. kerjanya? Kode komat. A atau B? Ustaz. A. Dua, B. benar. A. Itu hurufnya. Huruf yang menandakan fiil. Sedangkan itu dia fiilnya, ya. Oke, insyaallah. Oke, nomor 5 terakhir sebelum latihan ketiga ya. Masih ada latihan ketiga, latihan terakhir. Nomor 5, yang termasuk isim muzakkar akil. Saya ulang, isim muzakkar akil adalah A, hamzatu muslimuna, B, mudarrisun qalamun. A. Oke, benar. Hamzah nama orang, muslimuna gelar ya, muslim ya. Adapun yang bagian B, mudarrisun itu profesi, B itu qalamun tidak berakal. Nah, qalamun kan dia muzakkar tapi tidak berakal. Yang ditanyakan adalah yang berakal. Hamzah nama orang, nama laki-laki, muslimun jam. Oke, next berikutnya latihan terakhir. Latihan terakhir. Oke. Ada tabelnya ya. Oke, masih ada tabelnya. Oke. Ini kita langkai next berikutnya. Oke, yang ini. Oke, yang terakhir ini. Oke, sebutkan bukan jenis kata-kata ya, istilah di sini. Nah, istilah kata-kata berikut ini. Maksudnya istilah itu mufrad, tunggal, musanna, ganda, jamak, lebih dari 3 jamak, kemudian muzakkar, muannas. Oke, ismud domir atau ismul isyarah. Itu istilahnya yang dimaksud ya. Oke, jenis kata-kata. Oke, bukan jenis muzakkar muannasnya saja. Oke. Nomor 1, hada maktabun. Oke, semua bisa menjawab saja. Oke, karena kita menghemat waktu. Hada. Isim isyarah. Oke, saya kasih opsi saja. Isim domir atau isim isyarah? Isyarah. Cara. Oke. Maktabun. Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Oke, benar. Oke, nomor 2. Wa hadhihi saburatun. Wa. Ismun fi'lun atau harfun? Harfun. Harfun. Hadhihi. Isim isyarah. Oke, saya tambah pertanyaannya. Qarib atau ba'id? Qarib atau ba'id? Hadhihi. Qarib. Qarib. Oke. Saburatun. Muzakkar atau muannas? Muannas. Oke, masalah. Mufrad, musanna, jamak? Mufrad. Oke, masyaallah dengar ya. Oke, nomor 3. Hunaka masajidu katsiratun. Hunaka isim domir, isim isyarah. Isyarah. Isyarah artinya di sana atau di sini? Di sana. Nah, oke, masih kelihatan. Oke. Masajidu. Mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim atau jamak taksir? Taksir. Jamak taksir. Oh.
Oke. Kemudian katsiratun. Muannas. Muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Oke. Apa cirinya? Kamar buta. Marfu'ah. Masya Allah, masih ingat. Oke, nomor 4. Madza fil hakibati. Apa yang ada di dalam tas? Oke, madza. Bertanya, ismun fi'il atau harfun? Harfun. Bertanya. Bertanya. Kata tanya itu masuk di mana? Di ismun fi'il atau harfun? Harfun. Oke, yang benar adalah ismun. Oh, Iya, makanya dibilang kata tanya. Bahasa Arabnya ismul istifham. Nah, ismul istifham. Ada namanya huruf istifham, tapi cuma 2. Istifham itu cuma 2, yaitu a dengan hal. Oke. Kemudian lanjut, fi. Ismun fi'il atau harfun? huruf. Harfun. Oke. Al-hakibah. Al-hakibah. Muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Mufrad, musannas, jama'. Mufrad. 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 Oke, Masya Allah. Nomor 5. Fiha qalamani. Fi. Apa tadi fi? Ismun fi'il atau harfun? Harfun jar. Harfun apa namanya? Harfun jar. Oke. Jar. Oke. Harfun Kemudian jar. Harfun. Domir. Domir mutasil. apa harfun? Harfun. Isim. Ismun. Karena dia ismud domir. Kata ganti. Kata ganti yang di belakang atau di depan ini? Belakang. Yang, oke, yang di belakang namanya muttasil. Mutasil. Yang namanya muttasil. Ismud domir muttasil. Mutasil. Qalamani. Qalamani. Muzakkar atau muannas? Musakkar. Muzakkar. Mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Musanna, sorry. Musanna. Apa musanna? Tunggal atau ganda? Ganda. Ganda. Oke, terakhir nomor 6. Hum mujahiduna. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Oke, hum. Ismun fi'il atau harfun? Harfun. Hah? Hum. Isim domir. Temannya anta. Ismud domir. Oke. Hum artinya kalian semua laki-laki atau mereka semua laki-laki? Mereka. Kalian semua laki-laki. Mereka. Mereka semua, mereka semua. Mereka semua. Karena kata ganti ketiga. Kalau kata ganti kedua namanya antum. Antum. Mujahiduna. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Mufrad, musanna atau jama'? Jama'. Jama'. Muzakkar salim. Jama' salim atau jama' taksir? Jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim. Masyaallah, mujahiduna. Kalau temannya mujahidina. Oke. Wah, sudah ya, Masya Allah. Saya anggap sudah lulus semua ya, Masya Allah. Belum tuntas. Lumpi. Oke, lumpi katanya. Oke. Saya anggap ya, baru dianggap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, yang penting sudah paham. Yang penting itu kita pahami tadi. Berdasarkan jenisnya, berdasarkan jumlahnya, yang mana isim, yang mana fiil, dan mana huruf. Itu saja sebenarnya. Adapun pengertiannya kan kita dimudahkan dengan mushaf terjemahan ya. Bukan Al-Quran terjemahan, salah sebenarnya bahasanya. Mushaf terjemahan, karena Al-Quran itu isinya. Oke, ada next berikutnya sebagai motivasi terakhir untuk halaman 20. Nah, ini nanti kita mungkin baca, saya baca secara singkat saja. 7 alasan harus belajar bahasa Arab. Ini saya ambil dari Rumaiso. Yang pertama adalah keutamaan bahasa Arab amatlah jelas karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Itu yang pertama. Kita harus yakini bahwasanya tidak sah kalau kita tidak baca Al-Quran dengan bahasa Arab. Tidak mungkin kita baca dengan bahasa Bugis kan? Beda dengan kitab-kitab yang lain. Bahasa Arab dimanapun, Al-Quran dimanapun berada, nah itu pasti dibaca pakai bahasa Arab. Tidak mungkin bahasa yang lain. Nah, sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin. Kenapa? Karena Al-Quran. Oke, kemudian yang kedua adalah dengan mempelajari bahasa Arab lebih mudah dalam menghafalkan, memahami, mengajarkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Dengan modal bahasa Arab akan mudah pula dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, menghafalkan, menjelaskan serta mengamalkannya. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu bahasa Arabnya, maka kita sudah tidak akan salah lagi cara bacanya, walaupun itu gundul. Nah, walaupun itu gundul kita kita tahu ini akhirannya fathah, ini akhirannya kasroh, ini akhirannya sukun, ini akhirannya domah dan seterusnya. Karena kita sudah tahu kedudukannya dia sebagai subjek, objek apa dan lain sebagainya. Oke, ya.
Yang ketiga, next berikutnya. Nah, orang yang paham bahasa Arab, terutama paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, seperti tadi kaidah-kaidahnya yang dasar ya, karena kita masih dasar, akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak mempelajarinya sama sekali. Itu perbedaan ya. Dalam Al-Quran, la ya'lamuna wa la antum la ya'lamun. Berbeda itu, orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Oke. Apalagi jika tugas seseorang sebagai penyampai dakwah, apalagi dia jadi ustaz, dai, mubalik, kiai dan sebagainya, tentu lebih penting lagi, urgen lagi mempelajari bahasa Arab agar mudah memberikan pemahaman agama yang benar pada orang banyak. Jangan sampai ada seorang dai tidak paham bahasa Arab, makanya asal-asalan. Nah, ketahuan gitu ada orang yang tidak pernah pakai dalil. Kenapa? Karena takut kesalahan dalam mengucapkan bahasa Arab tersebut, apalagi dalil dalam Al-Quran. Biasanya mereka memakai dalil langsung terjemahannya ini. Itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Sebagai seorang dai itu harus dilafazkan Al-Qur'annya, lafaz Al-Qur'annya. Nah, jangan terjemahan terus karena orang tidak butuh terjemahan, orang butuh lafaznya supaya orang dengar itu kuat. Oh, ini orang hafal ini ayatnya. Oke, ya. Kecuali kalau sudah banyak sekali ayatnya ya baru bisa terjemahannya. Tapi kalau cuma 1-2 ayat dijelaskan ya disebutkan saja ayatnya, hadisnya dalam bentuk bahasa Arab. Oke, yang keempat, orang yang paham bahasa Arab akan mudah menggali ilmu dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya ulama yang sudah banyak tersebar hingga saat ini, sedangkan yang tidak paham bahasa Arab hanya bisa mengandalkan kitab terjemahan. Dan saya sudah sampaikan di awal itu pertemuan pertama, kitab terjemahan itu akan diterjemahkan atau ada literatur bahasa Arab diterjemahkan itu akan menyesuaikan dengan akidah atau keyakinan orang yang menerjemahkan. Nah, contoh Al-Quran diterjemahkan, mohon maaf, orang-orang liberal. Maka diterjemahkan secara liberal itu ayat-ayat. Oke. Seperti fawailul musallin, celakalah orang-orang sholat. Nah, orang liberal mengambil ayat itu, tidak mengambil ayat setelahnya. Jadi percuma kita sholat. Kenapa? Karena ada ayat di dalam Al-Quran, celaka bagi orang yang sholat. Itu saya diambil. Nah, ini menafsirkan secara serampangan. Karena tidak paham bahasa Arab bahwasanya konteksnya itu ada kan berlanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun dan seterusnya. Oke, yang kelima, bahasa Arab itu adalah bahasa yang lembut. Contoh ya, ini mukjizatnya bahasa Arab. Contoh saya bilang nar, nar. Bahasa Arabnya tadi api kan nar. Itu kan keras suara kan, nar. Kenapa? Karena api itu keras, membara. Sedangkan kalau surga bahasa Arabnya tadi apa? Jannah, lembut. Karena di surga itu kelembutan, tidak ada kekerasan lagi. Itu bahasa Arab. Jadi perbedaan kata saja dalam bahasa Arab itu beda cara mengucapannya. Nar. Contohnya dalam Al-Quran, hadhihi narul lati. Tuh, harus begitu bacanya, enggak boleh lembut. Hadhihi nar, enggak boleh. Nah, karena nar itu tegas, api. Sedangkan surga jannah. Ya, lembut. Bahasa Arab itu bahasa yang lembut dan lebih mengenakkan hati serta menenteramkan jiwa. Kalau kita mau lihat bahasa Arab itu menenteramkan dan lembut, kita baca surah Al-Jin. Baca surah Al-Jin ayat 1. Ada beberapa kelompok jin yang kafir ketika mendengarkan Al-Quran langsung beriman. Makanya ada namanya surah Al-Jin. Makanya ada surah Al-Jin. Inna sami'na, apa yang mereka katakan ini? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran itu adalah sesuatu yang ajaib, yang menakjubkan. Coba bayangkan jin saja terkagum-kagum dengan Al-Quran, apalagi kita yang manusia sekaligus yang meyakini Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah Nabi, panutan, teladan kita. Tapi kita jauh dari Al-Quran ya, pastinya jauh juga dari bahasa Arab, jauh juga dari Al-Quran. Oke, jadi bahasa Arab adalah bahasa yang lembut. Oke, kemudian yang keenam, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia karena dipilih jadi sebagai bahasa Al-Quran ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam surah Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dalam berbahasa Arab agar kamu mudah memahaminya. Oke, agar kamu mudah memahaminya. La'allakum ta'qilun. Jadi akal itu artinya paham. Makanya kita serap bahasa Indonesia akal ya. Kita punya otak tapi akal tidak kelihatan. Akal itu artinya pemahaman. Karena katanya ada kata aqala ya'qil. Nah, ta'qilun. Nah, tafhamun. Memahami. Oke, yang terakhir adalah bahasa saling bertentangan ya. Kalau umpamanya maknanya di sini ya maknanya juga di sana.
Hanya itu tadi berbagai konteks seperti kata fitnah. Nah, ini bahasa Arab juga. Dalam surah Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatli, dan ini banyak disalah pahamkan atau pemahamannya salah tentang ayat ini. Ada juga di dalam masih surah al-fitnatu asyaddu minhu. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu sebenarnya al-fitnah di situ artinya syirik. Bukan fitnah yang kita difitnah, bukan. Karena kata fitnah kalau kita belajar tafsir, jadi ditanyakan ada 7 maknanya, kurang lebih ada 7 ya. Ada fitnah artinya ujian, ada artinya musibah, dan ada artinya neraka, dan ada artinya kesyirikan. Dan di dalam surah Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatli, ini kesyirikan lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan masih bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik dan tidak bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menduakan Allah, tapi bisa mengampuni dosa selain syirik. Nah, mohon maaf ya, merampok, mencuri, bunuh, bisa diampuni liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah tapi. Nah, jadi jangan sampai kita berdalil bahwasanya kenapa fitnah itu, hoax itu, apa dalilnya? Al-fitnatu asyaddu minal ini pendalilannya salah. Itu tentang kesyirikan. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis saja. Atau dari Al-Qur'an, Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, sama gitu. Nah, itu dalilnya tentang fitnah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat, memfitnah, dan suka mengumpat baik perkataan dan perbuatan. Nah, itu saja dalilnya. Jangan pakai sekarang, sudah tahu kan sekarang al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah di situ artinya, salah satu arti fitnah di situ adalah kesyirikan. Kesyirikan lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi tidak boleh lagi kita berdalil karena kita sudah paham. Orang yang sudah paham, maka kita harus jalankan itu. Tidak boleh lagi kita mengambil dalil itu sebagai untuk menolak fitnah. Tapi bilang saja wailul likulli humazatil lumazah. Atau pakai hadisnya yang pendek. La yadkhulul jannata fattanun. Ini hadisnya pendek dari Rasulullah SAW, hadis sahih. Atau qatfatun, ada bahasa Arab yang lain, di riwayat yang lain. La yadkhulul jannata fattanun, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. La yadkhulu, itu la yadkhulu. Tidak akan masuk surga fattanun, orang-orang yang suka memfitnah. Itu saya pendek. Apa dalilnya? La yadkhulul fattanun, la yadkhulu qatfatun. Orang yang suka menggibah, memfitnah, menamimah, dan seterusnya. Itu dalilnya pendek ya. Jadi kita harus tahu bahwasannya bahasa Arab itu luas. Makanya tidak ada kebengkokan. Hanya saja kita, mohon maaf ya, kita ada beberapa dari kita ini tidak mau belajar. Sebenarnya kita dituntut untuk belajar. Utlubul ilma ilal mahdi ilallah, itu perkataan ulama. Atau tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu bagi yang mengaku muslim itu wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Bagi yang mengaku muslim ya. Utlubul ilma, dan ilmu yang di sini adalah ilmu syariat. Kenapa? Karena yang kita dituntut nanti, yang ditanyakan di kuburan dan di akhirat adalah ilmu agama. Akidah yang pertama, man rabbuka. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu dunia ya? Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan ilmu ini untuk mencerdaskan generasi pemuda dan pemudi Islam supaya lebih cerdas daripada generasi non-muslim. Ya. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Makanya, mohon maaf, terakhir ini, makanya ada namanya musabaqah tilawatil Quran. Ada perlombaan untuk Al-Quran. Apakah menghafalnya? Bayangkan coba, mohon maaf, di non-muslim yang lain, itu mereka tidak ada. Tidak ada kan musabaqah tilawati Injil, Taurat, tidak ada. Karena mereka tidak bisa menghafal. Mereka malah tidak hafal buku kitab-kitabnya. Sedangkan kita, ada yang umur 3 tahun, 5 tahun, itulah mukjizatnya Al-Quran. Itu dihafal oleh anak-anak orang Indonesia. Dan para penghafal yang paling banyak di seluruh dunia adalah dari Indonesia sebenarnya. Walaupun Arab Saudi bahasanya bahasa Arab, tapi mohon maaf ya, ingat di Arab Saudi itu, ini kesalahpahaman kita, bahwasanya di Arab Saudi itu kan bahasanya bahasa Arab, jadi mudah memahami, mudah menghafal Al-Quran. Tidak, banyak yang tidak hafal Quran. Mohon maaf ya, banyak yang tidak hafal Quran. Orang Arab Saudi itu banyak orang yang tidak hafal Quran. Ada yang nanti di umur 60 tahun baru dapat hidayah, baru bisa hafal Quran. Apa bedanya sama kita kan? Apakah kita semua hafal undang-undang? Padahal undang-undang itu pakai bahasa Indonesia, kan tidak semua. Pancasila saya, mohon maaf, bahasa Indonesia pendek tapi masih belepotan. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi jangan menganggap bahwasanya orang Arab itu masuk surga karena hafal semua Al-Quran. Tidak. Nah, Abu Janda, ya kan? Itu tidak akan masuk surga. Oke, saya kira itu saja.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya dan bermanfaat bagi saya pribadi. Saya tutup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Oke. Saya tutup dengan doa ya. Oke, marilah kita berdoa. Oke, kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salah satu terkabulnya doa adalah mengangkat tangan. Nah, hadisnya mutawatir. Dan menentukan juga supaya kita benar-benar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al ta'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu sebagai penghalang untuk bermaksiat kepadamu, ketaatan kami kepadamu sebagai jalan yang menyampaikan kami ke surgamu, dan keyakinan kami kepadamu sebagai penenang bagi kami atas musibah dunia yang menimpa kami. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan pada kami selama Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Dan jadikanlah kenikmatan tersebut terus-menerus bagi kami. Balaskanlah dendam kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami. Menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau menjadikan musibah pada kami menimpa agama kami. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar bagi kami, tidak menjadi tujuan ilmu kami. Dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan atas kami kepada orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, yaitu ilmu agama yang baik, ketenangan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Dan berikanlah juga kami kebaikan di akhirat, yaitu surgamu, ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api nerakamu atau azab atau siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukran. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khair atas semua ilmu, doa, dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair juga kepada semua hadirin yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Sebelum menutup kajian kita pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya kebetulan kami sudah membuat grup WhatsApp untuk latihan belajar bahasa Arab. Sudah kami share melalui via chat Zoom. Dan kami juga telah men-share terkait link kumpulan materi dari pekan kedua hingga pada hari ini. Serta kami telah men-share juga terkait link YouTube dari Search and Friends. Baik, marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.